datang di Philofest ID lagi. Gimana kabarnya? Udah pasti pagi nih, udah pada makan belum? Udah sarapan belum? Selamat datang ya di hari ke-5 Philofest ID. Di sini kita mulai lebih awal, kita mulai di pagi-pagi hari. Pertama kita akan mulai nanti dengan dialog filsafat, dan nanti akan diterusin sama panel ide, lalu nanti ada juga bedah karya, dan ada panel ada polemik lagi nanti di situ. Nah, jadi itu kira-kira overview kita hari ini mau ngapain aja. Tapi sebelum itu aku seperti biasa mau terima kasih dulu sama Great Mind, yaitu media partner kita yang sudah ngebantu untuk mempromosikan acara ini. Dan juga aku mau terima kasih kepada Ibu Monica Nathan dan Ibu Koren Lion, juga Ibu Paulina Wella, Ibu Maria Ike, Ibu Aili, Ibu Suryani, Bapak Agat Gregory, Ibu Wulan Wibowo, Ibu Maria Zevrina Slius, karena sudah membantu acara ini untuk berlangsung. Oke, kawan-kawan. Selanjutnya kita akan ada dialog filsafat yang berjudulkan Pandemi dan Penderitaan menurut Tradisi Filsafat Barat dan Timur, yang akan dibawain sama Dr. Leo Agung Sri Gunawan dan Pak Stanley Ku. Dan kayaknya moderator sekarang ini dari Bagus Adi Saputro, sepertinya udah siap ya, Bung Bagus, untuk memulai diskusinya. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bagus yang akan menjadi moderator pada sesi dialog filsafat pada hari ini, yang berjudul Pandemi dan Penderitaan menurut Tradisi Filsafat Barat dan Filsafat Timur, yang akan dibicarakan oleh Romo Leo Agung dan juga Bung Stanley Ku. Pertama-tama sebelum mulai, saya perkenalan dulu pembicara pertama kita, yaitu Romo Leo, memiliki nama lengkap Leo Agung Sri Gunawan, SCJ, dengan pendidikan S2 di Filsafat Gregoriana Roma Italia. Publikasi beliau sangat banyak ya. Ada tentang kosmologi, pengantar filsafat alam, terbitan Canisius 2019. Kemudian juga ada Filsafat Nusantara, sebuah pemikiran tentang Indonesia dari Canisius juga tahun 2020. Kemudian juga Cinta Buta, Buat Gila dari Canisius tahun 2020. Kemudian juga ada Problematika Itu Cinta dari Jurnal Logos tahun 2018. Kemudian juga ada penekun filsafat cinta, antropologi, kosmologi, dan juga beliau juga menekuni bidang etika. Mungkin kita mulai dulu dari pembicara pertama ya, dari Romo Leo. Silahkan dipaparkan presentasinya. Ya, terima kasih Mas Bagus atas kesempatan dan juga seluruh panitia dari Philofest. Koreksi kecil, saya S2 ya, belum S3, masih S2. Tadi dikatakan saya dokter, saya masih pendidikan magister gitu ya. Nah, jadi kita akan berbicara tentang pandemi dan penderitaan dari sudut filsafat Barat dan filsafat Timur. Saya pribadi mengambil posisi dari filsafat Barat karena ada saudara saya yang ahli dalam filsafat Timur, yaitu saudara Stanley Ku, yang nanti saya kira akan berbicara dari sudut filsafat Timur. Saya lebih menyoroti pada filsafat Barat. Jadi saya memberi tema pembicaraan saya yaitu pandemi COVID-19, tinjauan historis dalam dinamisme roh manusia. Saya merefleksikan hal yang kecil dari virus COVID-19 ini, yang seperti kita sudah mengenalnya, itu bulatan atau bola yang berisi banyak tangkai begitu ya. Kalau kita bayangkan atau kita asosiasikan atau kita simbolisasikan itu seperti ini. Jadi dunia kita dengan banyak tangkai. Artinya COVID-19 itu memang berada di mana-mana, seperti tangkainya ada di mana-mana, seperti yang saya ambil dari contoh simbolisasi ini. Nah, dalam hal ini saya ingin menyoroti secara khusus tentang pandemi COVID-19 dari tinjauan historis dalam dinamisme roh manusia dengan kacamata dari filsafat idealisme dari khususnya dari tokoh Hegel. Jadi kalau kita berbicara tentang COVID-19, pandemi dan penderitaannya ini, saya pertama-tama mau berbicara soal 3 kemungkinan historis. Saya memberi judul 3 kemungkinan historisitas cara membaca kitab peristiwa COVID-19 ini. Yang pertama adalah historisitas sebagai gerakan linier
saya mengambil tokoh dari Teilhard de Chardin. Dalam teori evolusi vitalnya, Teilhard de Chardin itu berbicara tentang evolusi, tentang historisitas sebagai gerakan linear, terutama ketika dia berbicara tentang evolusi vital yang bermula dari tahap geosfer, kemudian berpindah ke tahap biosfer, lalu pindah lagi ke tahap nosfer, lalu sampai pada tahap di luar alam semesta ini, yaitu Christosfer. Dan terutama puncak dari evolusi yaitu nosfer, yaitu hadirnya kesadaran manusia di alam semesta ini. Dalam tahap-tahap yang dikatakan oleh Teilhard de Chardin ini, saya menangkap inilah sebuah historisitas sebagai gerakan linear, artinya gerakan yang tidak bisa berbalik kembali, tidak bisa regresi, tetapi gerakan ini maju ke depan, seperti sebuah garis lurus yang menuju ke depan. Lalu yang kedua adalah historisitas sebagai peristiwa siklus. Ini saya mengambil dari tokoh Friedrich Nietzsche, seorang aliran vitalis. Friedrich Nietzsche memahami bahwa waktu adalah keabadian. Mengapa Friedrich Nietzsche mengatakan waktu adalah keabadian? Karena bagi dia waktu itu adalah sirkular tertutup. Dalam bahasa sederhana, waktu adalah sebuah siklus. Jadi kalau kita sekarang ini sedang mengalami musim hujan, lalu nanti musim panas, lalu musim hujan lagi, lalu musim panas dalam konteks iklim tropis, itu artinya hanya kembali saja berputar-putar di situ. Atau kalau di Eropa atau di Amerika dengan 4 musimnya, itu adalah sebuah perputaran yang terus-menerus ada di situ, gitu ya, tidak keluar kemana-mana. Siklus itu mau menunjukkan bulatan yang utuh, yang tidak mempunyai lubang untuk memberi celah keluar dari situasinya, begitu. Dan karena itulah bagian yang kedua ini, sejarah atau perjalanan sejarah itu adalah sebuah historisitas sebagai peristiwa siklus, peristiwa perputaran. Lalu yang ketiga adalah historisitas sebagai dinamisme kesadaran dari Friedrich Hegel. Nah, bagian yang ketiga inilah yang ingin saya gunakan untuk menyoroti peristiwa pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bahwa Friedrich Hegel adalah seorang Jerman dan seorang yang beraliran idealisme. Dalam pemahaman Hegel tentang sejarah, walaupun sebenarnya sejarah yang dipahami oleh Hegel itu juga mirip dengan peristiwa siklus, tetapi tekanan yang digunakan oleh Hegel dalam dialektika sirkularnya, Hegel menggunakan roh manusia sebagai inti dari perjalanan sejarah itu sendiri. Dengan kata lain, sebenarnya sejarah itu tidak ada kalau tidak ada manusia. Ini persis seperti bahasa Inggris menggunakan kata sejarah sebagai history. His itu artinya milik laki-laki dan story itu cerita. Jadi kata ini sudah mengandaikan ada manusia. History berarti sejarah itu miliknya laki-laki, atau sejarah itu dibuat oleh laki-laki, atau sejarah itu sangat dipengaruhi oleh laki-laki. Walaupun ini ada kritik yang sangat serius dari kaum feminisme, mengapa sejarah juga tidak dikatakan sebagai her story. Nah, para kaum feminis akan menggunakan tidak hanya history tetapi juga her story, karena perempuan juga ambil bagian dalam perjalanan sejarah. Nah, inilah 3 kemungkinan historisitas yang saya menggambarkannya sebagai 3 piramid. 3 piramid itu 3 hal atau 3 bangunan yang berbeda-beda, tetapi dia ada berdekatan atau ada bersama-sama. Kira-kira mau mengatakan bahwa ketiga pemahaman tentang perjalanan sejarah ini adalah 3 hal yang saling melengkapi. Lalu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Hegel bahwa roh manusia sebagai pelaku sejarah, tidak ada sejarah tanpa manusia, atau sejarah itu adalah memang tindakan manusia dalam perjalanan ruang dan waktu. Dalam satu kutipan di dalam Phenomenology of Spirit nomor 75 dikatakan bahwa apa yang benar bersifat nyata hanya sebagai sistem. Substansi secara esensial adalah subjek yang seluruhnya terungkap dalam kehadiran yang diartikulasikan dalam roh manusia. Di sini ada sesuatu yang sangat penting ketika Hegel mengatakan bahwa apa yang benar bersifat nyata dan dikatakan sebagai sistem. Seperti kita ketahui, apa yang disebut sistem itu adalah komponen-komponen yang terpisah tetapi saling terhubung dan menciptakan sebuah keseluruhan, sebuah totalitas. Kalau kita membayangkan tentang sistem ini, yang paling jelas adalah sistem tata surya. Sehingga planet bumi yang terpisah dari planet Venus dan planet Mars dan seterusnya, dan juga matahari, ternyata membentuk satu
satu totalitas dalam sebuah sistem itu, sehingga planet tanpa bumi atau seluruh tata surya tanpa matahari itu tidak mungkin. Satu sama lain itu saling berkaitan. Bahkan satu planet saja diambil, maka seluruh sistem itu akan rusak dan hancur. Tetapi di lain pihak, ketika Hegel mengatakan apa yang nyata, kita mengenal istilah apa yang rasional adalah nyata, dan apa yang nyata adalah rasional. Jadi kaitan rasionalitas yang adalah milik dari manusia itu sungguh-sungguh menjadi sebuah inti, sehingga dia mengatakan bahwa sistem, substansi itu adalah roh manusia. Sehingga perjalanan sejarah itu bagi Hegel substansinya adalah manusia, karena tanpa manusia tidak ada sejarah. Kalau misalnya kita berhenti sampai pada hewan-hewan dan evolusi tidak berlanjut pada manusia, maka tidak ada sebenarnya yang disebut dengan sejarah itu. Lalu pernyataan kedua dari beberapa kutipan Phenomenology of Spirit itu, Hegel mengatakan bahwa roh manusia berdinamika dalam gerakan yang berproses dalam kemenjadian sesuatu yang lain dari dirinya sendiri. Itu artinya bagi kita mungkin sulit memahami bahwa proses itu sesuatu yang lain dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin sebuah proses yang dibuat oleh manusia, ternyata hasil dari proses itu sesuatu yang lain dari dirinya sendiri. Saya membayangkan ketika Hegel membuat atau menulis pernyataan ini, dia berpikir ada latar belakang tentang Perang Dunia Kedua. Seperti ini, manusia sebenarnya dari dirinya sendiri itu cenderung untuk membuat kebersamaan. Tetapi barangkali Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Pertama dalam kisah sejarah manusia, ternyata manusia itu menghancurkan dirinya sendiri. Sehingga ada sesuatu yang lain yang bukan dirinya sendiri ketika juga rasionalitas bekerja. Atau mungkin contoh yang paling dekat adalah ketika rasionalitas manusia bekerja dan menemukan ilmu pengetahuan, terutama dalam soal atom, manusia membuat bom atom atau bom kimia yang notabene apapun yang disebut dengan bom itu sesuatu yang menghancurkan hidup manusia. Sehingga kita bisa membayangkan di sini, sekalipun proses itu dibuat oleh manusia, tetapi proses kejadian itu ternyata sesuatu yang lain dari dirinya sendiri. Tetapi mungkin dalam hal ini kita bisa melihat dengan cara yang berbeda ketika kita akan berbicara tentang dialektika dari Hegel. Saya memberikan salah satu kemungkinan latar belakang Hegel mengatakan apa yang aneh buat kita, apa yang asing buat kita. Nah, ini adalah historisitas sebagai the Geschichte. Geschichte itu sendiri adalah diartikan sebagai roh, tetapi roh yang di sini itu tidak dipahami seperti kita mungkin mengartikannya sebagai sesuatu yang rohani. Hegel tidak mengartikan sebagai sesuatu yang rohani, tetapi dia lebih berbicara tentang manusia, berbicara tentang rasionalitas manusia, dan terutama Geschichte ini adalah berbicara tentang kesadaran diri yang adalah betul-betul menjadi bagian manusia dan itu menjadi substansi sejarah. Dua pernyataan tentang sejarah dalam kaitannya dengan Geschichte atau roh manusia itu sendiri. Yang pertama dalam Phenomenology of Spirit nomor 1063, Hegel mengatakan bahwa sejarah sebagai kesadaran diri, sejarah adalah perkembangan kesadaran manusia yang mengenal dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memahami teks ini dalam konteks hidup kita yang harian? Saya membayangkan begini, ketika seorang anak kecil, walaupun dia sudah memiliki kesadaran, tetapi ternyata kesadaran itu belum mengenal dirinya sendiri. Maka anak kecil seringkali diberikan perintah atau diberikan larangan oleh orang tuanya karena kesadarannya belum bermain. Tetapi ketika menjadi dewasa, orang yang memiliki kesadaran itu sudah mulai mengenal dirinya. Semakin orang menjadi dewasa, itu artinya orang memfungsikan kesadarannya itu semakin mengenal dirinya sendiri. Sehingga klop antara istilah kesadaran diri itu sungguh-sungguh terjadi ketika orang menjadi dewasa. Nah, analogi ini merupakan sebuah miniatur dari apa yang disebut dengan kesadaran manusia dalam konteks sejarah, dalam konteks perkembangan manusia universal. Ini bagian yang pertama, lebih diartikan bahwa kesadaran diri itu bersifat personal. Tetapi yang kedua, pada Phenomenology of Spirit nomor 1055, kesadaran itu lebih diartikan sebagai kesadaran formal yang hadir di dalam ilmu-ilmu atau kesadaran yang
dibekukan atau dikristalkan atau diteorikan dalam ilmu-ilmu. Sehingga kesadaran bukan hanya menyangkut kesadaran personal, tetapi adalah juga kesadaran formal. Hegel mengatakan begini, sejarah sebagai perkembangan ilmu, sejarah adalah karya roh sejauh produksi dari forma dari pengetahuan itu sendiri. Dan dalam hal ini ternyata perkembangan terutama filsafat itu merupakan proses dialektis yang kita tahu bahwa dalam proses dialektika atau proses dialektis itu hasil itu merupakan dari dua pertentangan. Ya, hasil itu kita mengerti sebagai sintesis dan pertentangan itu kita mengerti sebagai ada tesis dan antitesis. Dan ternyata setiap ilmu pengetahuan adalah proses yang seperti itu, proses dialektis dalam pemikiran manusia, dan dalam sejarah filsafat itu kita sangat merasakan ada sebuah proses dialektis dalam hal ini. Nah, sekarang kita kurang lebih masuk pada wilayah persoalan COVID-19. Jadi kalau kita mengatakan historisitas tentang kesejarahan, tentang perkembangan manusia, tentang perkembangan manusia di dalam dunia, itu adalah peristiwa roh dalam dunia, atau peristiwa kesadaran diri manusia di dalam dunia. Ini dialektika Hegel yang kita kenal, bahwa setiap peristiwa sejarah khususnya, atau bahkan setiap peristiwa ilmu itu adalah peristiwa dialektik antara tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi hasil atau sintesis ini merupakan pertentangan antara tesis dan antitesis. Nah, cara berpikir kita dalam menyoroti tentang pandemi COVID-19, saya akan menggunakan metode ini. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID-19 dalam kacamata dialektika Hegel, itu berarti tesisnya itu ada bencana. Artinya ini adalah sebuah pernyataan bahwa kita semua sepakat bahwa COVID-19 ini yang dimulai pada khususnya yang di Indonesia tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 orang yang terpapar COVID dari turis Jepang. Lalu kita mengatakan dari tanggal 2 Maret sampai sekarang ini, sampai tanggal 11 Desember, bahwa COVID-19 ini adalah bencana. Lalu dari pihak pemerintahan dengan segala daya upaya, terutama Presiden kita yang sangat menekankan supaya kita berjuang untuk mengatasi COVID ini, dan ternyata ada oknum-oknum tertentu yang mungkin tidak mengerti, atau mungkin menganggap remeh, atau mungkin menganggap ini bukan persoalan, Presiden menantang seluruh warga negaranya untuk keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi ada bencana sebagai tesis, kemudian antitesisnya adalah tantangan yang diberikan di dalamnya. Dan kita semua ditantang untuk menggunakan masker, mengambil jarak, kemudian mencuci tangan. Jadi setiap hari kita ditantang untuk berhati-hati menghadapi bencana ini. Lalu tantangan ini muncul, kemudian muncul peluangnya. Jadi di sini inilah persoalan kita. Jadi dari peristiwa bencana COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ini, peluangnya apa? Ketika kita misalnya berhadapan dengan sebuah persoalan yang serius tentang nilai kebersamaan, kalau dikatakan bahwa no man is an island, tak seorang pun adalah sebuah pulau, artinya setiap orang itu selalu ada bersama, dalam bahasa filsafat yang disebut dengan koeksistensi. Ternyata di dalam COVID-19 ini justru kebersamaan itu adalah sebuah ancaman terhadap eksistensi manusia itu sendiri, karena bisa membawa kematian dengan cepat. Dan bahkan sentuhan yang kita merasa itu adalah bagian dari cara kedekatan kita satu sama lain, sekarang menjadi sebuah bahaya. Maka di situ ada sebuah penjungkir balikan nilai yang mempertanyakan sebenarnya peluangnya apa di sini dalam kaitan dengan COVID-19 ini, yang ternyata memporak-porandakan atau menghancurkan nilai-nilai moral yang selama ini kita hayati sebagai sesuatu yang baik. Disinilah saya kira kalau dikatakan penderitaan COVID-19 bukan hanya soal penderitaan fisik, tetapi lebih daripada itu ada penderitaan moral, ada penderitaan ontologis yang selama ini kita meyakini bahwa kebersamaan adalah sebuah keutamaan, kedekatan adalah sebuah keutamaan, di sini bertemu dengan sesuatu yang sangat berbeda. Keterasingan menjadi sebuah keutamaan, atau isolasi itu adalah sebuah keutamaan. Kesendirian, atau mungkin barangkali apakah ini cara egoisme yang selama ini kita katakan sebagai immoral menjadi sesuatu yang moral? Ini pertanyaan kita.
Jadi penderitaan yang lebih serius dari COVID-19 itu justru penderitaan moral, penderitaan ontologis di dalam dunia. Salah satu yang dikatakan oleh Slavoj Žižek di dalam bukunya COVID-19 Shakes the World, dia mengatakan bahwa ada 3 penderitaan yang dialami dunia ini atau bencana yang dihasilkan oleh COVID, yaitu tentang penghancuran dari dasar-dasar hidup kita. Seperti tadi sudah saya katakan, terutama tentang nilai kebersamaan, nilai persatuan, nilai kedekatan, oleh COVID-19 ini dihancurkan. Lalu yang lain, dia mengatakan bahwa ada begitu banyak penderitaan, dan terutama ini saya kira penderitaan menjadi sangat-sangat tajam ketika orang yang dicintai itu tidak boleh dilihat atau tidak boleh dikunjungi pada waktu peristiwa kematiannya. Padahal orang merasa bahwa kematian itu saat terakhir di mana orang bertemu yang terakhir kalinya. Tetapi di sini justru COVID-19 mengatakan tidak boleh bertemu, yang menguburkannya hanya orang-orang tertentu. Saya kira ini ada penderitaan yang jauh lebih membuat orang merasa mempertanyakan kehadiran dirinya. Mungkin bahkan ada orang yang bisa bertanya tentang kebaikan Tuhan dalam peristiwa seperti ini. Lalu yang umum juga terjadi bahwa ini adalah bencana ekonomi yang bisa membawa kepada resesi. Bukan hanya resesi di Indonesia, tetapi juga adalah resesi ekonomi di dunia. Jadi menurut Slavoj Žižek ada 3 wilayah penderitaan yang begitu krusial dari COVID-19 ini. Bencana yang dibawakan oleh COVID-19 ini betul-betul menggiring manusia kepada situasi yang sangat mengerikan. Lalu tantangannya, saya mengutip salah satu filsuf dari Maurice Blanquart, seorang filsuf Prancis, dalam bukunya L'écriture du désastre. Dia mengatakan sesuatu yang menarik bahwa faktanya adalah berlawanan. Yang berlawanan itu adalah benar. Ini menarik ini bahwa yang berlawanan itu adalah benar. Bahwa situasinya memang bencana, tetapi rupanya bagi Blanquart di dalam bencana itu ada sebuah tantangan. Dia mengatakan begini, melalui usaha-usaha kita menyelamatkan kemanusiaan dari kehancuran dirinya, yang kita sedang membuat sesuatu kemanusiaan yang baru. Nah, ini kita bertanya di sini, apa bentuk kemanusiaan yang baru yang dihasilkan dari COVID-19 ini? Ini pertanyaan yang bagi kita menarik untuk direnungkan, direfleksikan, bahkan mungkin kita bisa mewujudkannya. Lalu yang kedua adalah tantangannya menurut Blanquart adalah melalui ancaman yang mematikan ini kita memimpikan sebuah kemanusiaan yang disatukan. Jadi rupanya COVID-19 yang begitu mengerikan atau begitu membuat kita sangat takut dalam peristiwa ini sebagai sebuah pandemi, bagi Blanquart itu ada 2 kemungkinan yang bisa membuat kita itu menjadi sebuah tantangan, yaitu menciptakan kemanusiaan yang baru dan kemanusiaan yang disatukan. Jadi ini persoalan kemanusiaan yang memungkinkan kita mempunyai sebuah tantangan di dalam peristiwa ini. Nah, sebuah peluangnya dari COVID-19 ini saya mendasarkan diri dari apa yang dikatakan oleh Hegel bahwa manusia adalah pelaku sejarah dalam kesadaran dirinya. Yang kita pegang dalam peristiwa penderitaan COVID-19 ini bahwa hukum sejarah atau karakter sejarah atau esensi sejarah dalam diri manusia ini sifatnya adalah indeterminatif. Jadi sekalipun bencananya begitu hebat dari COVID-19 yang kita sebut sebagai pandemi, ternyata itu bukan sesuatu yang determinatif yang menentukan manusia. Tetapi karena kita mempunyai roh, karena kita mempunyai kesadaran diri, dan karena kita mempunyai rasionalitasnya sebagai manusia, rasionalitas itu, kesadaran diri itu membuat kita tidak dideterminasi. Tetap kita mempunyai sebuah peluang di sini. Nah, ada 3 unsur yang membuat dimungkinkan bagi manusia dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dalam situasi penderitaan ini. Yang pertama adalah kreativitas beradaptasi, dan ini kita sudah melakukannya, bahwa di dalam situasi yang seperti ini kita mampu melakukan sebuah kreativitas untuk beradaptasi dalam situasi yang mematikan.
bahwa kita diminta untuk ambil jarak, kemudian memakai masker, kemudian kita selalu cuci tangan, itu adalah sebuah kreativitas yang merupakan adaptasi dari situasi ini. Barangkali kalau nanti COVID selesai, kita menjadi orang-orang yang selalu cuci tangan, itu artinya kita menjadi manusia-manusia yang higienis setiap hari. Yang selama ini kita tidak sadar bahwa habis memegang apa, lalu makan, tapi sekarang kita menyemprotkan bukan, dan tinggal bagaimana nanti menggunakannya. Ini mau mengatakan apa? Bahwa kemampuan berpikir ini membuat kita menemukan vaksinnya. Ini adalah sebuah anugerah besar. Dan kehendak. Nah, disinilah kita berhadapan dengan apa yang disebut kita bisa melakukannya dan kita bisa tidak melakukannya. Sekalipun kita tahu, kita tetap bisa melanggarnya, yang sekarang ini sedang dibicarakan panjang lebar. Tetapi kebebasan kehendak yang sejati mestinya mengirim manusia pada kebaikan. Sehingga kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini berbahaya, kalau saya sakit bisa membawa dan menulari orang lain dan orang lain menjadi sakit, itu artinya ada sebuah kebebasan yang mesti diarahkan pada kebaikan diri sendiri dan pada kebaikan banyak orang. Bukan kebebasan yang semena-mena yang membuat mengancam pada keselamatan sendiri dan juga keselamatan orang lain. Jadi 3 kemungkinan ini adalah yang memungkinkan berhadapan dengan penderitaan COVID-19, kita dibawa pada sebuah peluang karena hukum sejarah adalah indeterminatif. Sebagai penutup, saya mengajukan pertanyaan ini yang bisa kita buat untuk diskusi kita. Apa yang akan terjadi dengan kesadaran diri manusia setelah pandemi COVID-19 ini? Artinya masa depan macam apa yang bisa diciptakan atau masa depan macam apa yang bisa hadir ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini dalam relasi dengan dunia dan perkembangan sejarah, terutama dengan dialektika sirkular dari Hegel tentang tesis, antitesis, dan sintesisnya. Maka sebagai penutup, saya mengutip dari kata-kata Martin Luther King, seorang pejuang kemanusiaan, membela martabat manusia. Dia mengatakan bahwa we may have all come on different ships, but we are in the same boat. Ya, bahwa COVID-19 ini ternyata membawa kita pada perahu yang sama, yaitu kita sedang menghadapi bencana yang sama. Mungkin memang kita perahu-perahunya berbeda, tetapi sekarang ini ternyata kita berada di dalam perahu yang sama, yaitu di dalam perahu yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Demikian presentasi saya kembalikan kepada saudara moderator, Mas Bagus. Silakan, Mas Bagus. Terima kasih Romo, presentasi yang sangat menarik ya di pagi hari ini. Kita berfilsafat dari sudut pandang Hegel ya Romo ya. Iya. Pandangan baratnya ya. Mungkin sebelum masuk ke situ yang jawab, mungkin kita lanjut dulu ya dari pandangan filsafat timur dari Bung Stanley Ku ya. Bung Stanley Ku ini menamatkan magister sosiologi di Jawaharlal Nehru University di India tahun 2016. Dia juga menjadi editor di sebuah penerbitan non-profit dan juga penerjemah lepas. Selain itu, Bung Stanley ini juga menaruh filsafat atau kajian-kajiannya itu pada kajian India, terutama tradisi keagamaan, filsafat, dan juga kajian sosiologisnya. Bung Stanley ini juga sering mengampu ya, kelas mingguan menjadi besari, kemudian juga membahas tradisi filsafat India secara umum, dan juga khususnya Buddhisme. Mungkin itu perkenalan dari saya tentang pembicaraan selanjutnya. Saya serahkan ke Bung Stanley. Oke, terima kasih Bung Bagus. Dan terima kasih juga pada pembicara sebelumnya ya, yang telah dengan sangat jelas ya memaparkan bagaimana aliran idealisme Jerman ini bisa dipakai untuk melihat fenomena COVID sekarang ini. Dan tanpa berpanjang kata, mungkin saya sendiri akan mulai dengan presentasi tentang filsafat timur. Tapi karena timur itu sendiri sesuatu yang luas sekali, maka
saya merasa saya harus mereduksinya lagi menjadi hanya filsafat India. Tapi kemudian saya membatin India pun masih terlalu luas dan saya merasa tidak cukup layak untuk membahas India secara umum gitu ya, dan mungkin juga nggak ada waktu. So mungkin saya akan mereduksinya lagi menjadi filsafat Buddhisme. Jadi tradisi timur yang saya usung dalam sesi kali ini adalah tradisi dari filsafat Buddhisme ya. Kita tahu bahwa COVID-19 yang mendefinisikan tahun 2020 dan kemungkinan juga tahun-tahun bahkan abad mendatang dikenal dengan berbagai macam sebutan menurut cara tiap-tiap orang memahaminya. Virus, wabah, pandemi, bencana, hukuman, dan seterusnya. Tapi dalam pengertiannya yang paling umum, COVID-19 bisa dimaknai dengan satu kata, yaitu penyakit atau disease. Nah, dalam pemaknaan sebagai penyakit inilah COVID-19 itu bisa dipahami oleh Buddhisme sebagai bagian dari dukkha. Jadi dalam Buddhisme kan kita mengenal bahwa kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian itu dukkha. Jadi COVID-19 adalah dukkha. Dan dukkha di sini bukan dukkha dalam pengertian pengertian umum kita, dukkha dalam pengertian sakit atau sesuatu yang bikin nestapa. Tapi dukkha sebagai hakikat yang mencirikan eksistensi makhluk di dunia. Karena the nature of this world adalah suffering. Makanya kan kadang-kadang suka dikatakan bahwa Buddhisme itu nadanya pesimisme sekali gitu ya, atau bahkan nihilistik. Tapi bukan hidup itu penderitaan, bukan, tapi hidup itu berhakikat. Dia punya nature suffering. Kemudian dalam tradisi pemikiran Buddhis, Buddha sering dirujuk di berbagai kitab sebagai tabib. Jadi analogi pada Buddha itu adalah tabib. Sementara Dharma adalah obat yang manjur. Dan Sangha, yaitu majelis biarawannya, adalah juru rawat. Perawat gitu ya. Nah, perumpamaan medis ini tentu saja bukannya nggak beralasan. Bahkan saya rasa perumpamaan ini menarik sekali. Karena dari pemahaman saya ini menyeratkan bahwa Buddhisme berniat untuk menampilkan dirinya tidak cuma sebagai tradisi spiritual belaka, tapi juga sebagai ajaran yang sistematis, yang tunduk pada penyelidikan yang ilmiah. Jadi dia tidak hanya sebuah agama, tapi juga sebuah tradisi filosofis. Karena kan ilmu medis itu kan sebuah ilmu ya, sebuah cara penyelidikan yang sifatnya harus ilmiah. Nah, dalam konteks ini, maka saya bermaksud untuk memperkenalkan ajaran-ajaran pokok dalam filsafat Buddhisme yang berkenaan dengan penderitaan secara umum, yaitu tema kita ya, dan secara khusus dengan penyakit, yaitu COVID-19 ini, sebagai studi kasus kita. Maka kita bisa memulainya dari, saya akan mencuplik beberapa teks. Saya tepatnya memilih 5 teks. Dan di sini mungkin bisa ke slide yang berikutnya. Ini ada sebuah teks yang bernama Diskursus kepada Sivaka atau Sivaka Sutra ya. Nah, ini sembari teman-teman bisa membacanya, saya akan langsung mengomentarinya ya. Teks pertama yang kita bahas di sini adalah sebuah sutra pendek. Sutra itu adalah diskurs, oral discourse. Jadi diskursus lisan dari Pak Buddha kepada murid-murid. Di dalam sutra yang pendek ini, Buddha menjelaskan kepada seorang Shramana. Shramana itu petapa pengembara. Jadi dulu ada gerakannya, gerakan untuk menentang Brahmanisme, hegemoni Brahmanisme. Dan Buddha ini, Shakyamuni, adalah salah satu dari beberapa Shramana yang memimpin gerakan ini. Jadi ingin pecah kongsi dari hegemoni Brahmanisme. Nah, teks ini bisa ditemukan di Samyutta Nikaya dan isinya tentang dialog pada seorang Shramana bernama Sivaka. Isi dialognya tentang 8 sebab penyakit. Ini sembari teman-teman baca, saya ingin mengomentari bahwa dalam sutra ini kita bisa melihat bahwa berkebalikan dengan pandangan religius yang disodorkan oleh beberapa petapa, terutama oleh kaum Brahmana. Buddha menawarkan sebuah empirisisme yang berbasis pada pengalaman
pribadi dan pada akal sehat, pada reasoning. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa Buddha Shakyamuni lebih condong menjelaskan penyakit dalam konteks sebab-sebab alamiah yang teramati. Misalnya kan ada pita, simha gitu kan ya, itu kan unsur-unsur dalam tubuh. Jadi ketika unsur dalam tubuh berubah, kemungkinan kamu akan sakit. Ada imbalance gitu. Kemudian juga dirujuk perubahan musim sebagai salah satu faktornya. Kemudian juga disebut kelengahan dan kecerobohan. Nah, poin terakhir ini menarik. Karena dalam konteks pandemi saat ini, ya, penyebarannya yang masif, terutama dalam kasus kita di Indonesia, kemasifan ini utamanya disebabkan ya oleh kelengahan, oleh kecerobohan, semisal perilaku yang tidak disiplin, pengabaian pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh tiap berwenang. So, penjelasan Buddha dalam sutra ini menunjukkan keakrabannya dengan tradisi medis yang berkembang pada masa itu. Nah, tradisi ini bertolak belakang dengan tradisi Brahmanik yang lebih ritualistik, lebih metafisik, dan lebih religius. Jadi ada seorang indolog yang bagus banget, namanya Kenneth Zisk. Nah, Zisk ini menyimpulkan dalam studi dia bahwa tradisi medis India yang kini kita kenal sebagai Ayurveda itu bukan beneran tradisi yang linear dari Weda itu sendiri, tapi kemungkinan besar, kata Zisk, tradisi ini berakar pada kerangka empirik rasional yang diusung oleh kaum Shramana seperti Sang Buddha ini. Jadi ada dialektika. Jadi tadi kan disebut-sebut tentang dialektika Hegel gitu ya. Dan dalam kasus ini Ayurveda bisa dikatakan sebagai hasil dialektika antara tradisi Hindu yang Brahmanik dengan tradisi Hindu yang lebih non-Brahmanik, non-ortodoks. Nah, akan tetapi di sutra yang sama, kita juga bisa melihat bahwa Buddha tetap membuka ruang bagi teori karma. Karma kan berarti kita udah masuk ke metafisik ya. Nah, Buddha membuka ruang bagi teori karma untuk menjelaskan pengalaman sakit tertentu. Nah, di sini tampak jelas bahwa Buddha bukannya secara mutlak menyangkal pendapat dari kaum petapa dan Brahmana yang dirujuk oleh Shivaka. Melainkan, Buddha tidak sepakat dengan pandangan absolut mereka tentang hukum karma sebagai sesuatu yang seolah-olah tidak bisa diutak-atik oleh individu dan mesti diterima begitu saja dengan pasrah. Jadi, semua tradisi India secara umum memahami hukum karma. Cuman ada variannya, ada spektrumnya gitu loh. Ada gradasinya. Jadi karma itu semutlak apa sih? Sedeterminan apa dia? Nah, bagi yang lebih ortodoks akan dianggap sangat determinan, dan bagi yang tidak ortodoks akan dianggap ya karma itu sangat bisa diubah. Jadi ada dialektika, ada peran dari manusia, dan dia sangat indeterminatif gitu ya. Nah, dalam konteks inilah kita bisa masuk ke slide yang berikutnya. Ini ada teks yang kedua. Nah, ini teks yang kedua bisa dibaca ya. Ini namanya Diskursus Ihwal Tabib. Jadi ada sebuah sutra yang menjelaskan tentang ada loh obat yang apa ya, semacam eliksir gitu. Kalau obat dari para tabib kadang manjur, kadang enggak. Namanya juga racikan manusia biasa ya. Tapi kata Buddha ke murid-muridnya, saya akan ngajarin ke kalian obat yang mulia nih. Noble medicine. Obat yang abadi. Sifatnya bisa memberikan penyembuhan yang abadi. Nah nih, slide ini dan slide yang berikutnya di teks yang ketiga ini sebenarnya dua sutra yang beda, tapi saya melihat benang merahnya sama. Nah, mungkin teman-teman sembari bisa membaca, saya akan langsung mengomentarinya ya. Teks kedua dan nanti juga teks ketiga ini silakan buat moderator untuk ketika tiba saatnya bisa langsung ke slide ketiga ya, secara otomatis. Nah, dua sutra ini menunjukkan bagi saya bagaimana Buddha, meskipun menghargai kepakaran tabib medis dalam ranah pengobatan, pada akhirnya tetap menimpali ini
dengan sesuatu yang lebih filosofis, sesuatu yang lebih spiritual. Di teks kedua, penekanannya ada pada ajaran 8 ruas jalan Arya, dan nanti di teks ketiga akan dilihat bahwa penekanannya ada pada ajaran 7 faktor pencerahan. Nah, penekanan pada 2 ajaran utama ini, ya, yang tentunya bernuansa metafisik gitu ya, bukanlah untuk menafikan kemanjuran atau potensi penyembuhan yang ditawarkan oleh tabib. Sekarang berarti istilah kita dokter gitu ya, atau oleh ilmu medis. Sebaliknya, ini adalah untuk menegaskan bahwa berhubung COVID-19 dan segala penyakit lain di dunia ini pada dasarnya adalah varian belaka dari fenomena umum, dari fenomena eksistensial yang bernama duka, karena memang hidup ini nature yang menderita. Maka solusi final bagi si duka ini, bagi aneka varian dari duka ini, tentunya mustahil bila kita hanya membatasinya pada ranah yang fisik dan material. Dengan kata lain, pandemi yang dialami dunia saat ini, meskipun terkesan bombastis dan luar biasa, sebenarnya pada akhirnya hanyalah salah satu dari sekian ragam duka yang bakal terus dialami oleh individu sepanjang hidupnya di dunia. Tadi Romo telah menyinggung dengan sangat tepat sebuah konsep dari Nietzsche ya, tentang eternal recurrence, pengulangan abadi. Ya, memang dunia ya gini-gini aja gitu loh. Sejarah telah menunjukkan pendahulu pandemi ini di masa lampau. Misalnya ada wabah hitam, ada flu Spanyol. Nanti 50 tahun dari sekarang ya akan terus ada gitu. Ya kenapa ya memang ini karma kolektif manusia. Jadi demikianlah hakikat dunia fana ini bagi Buddha. Ya kalau nggak mau menderita ya jangan hidup di dunia. Harus punya aspirasi untuk keluar dari dunia, keluar dari kefanaan, dari kesementaraan ini. Gitu. Nah, disinilah ajaran Buddha tentang 8 ruas jalan Arya dan tentang 7 faktor pencerahan masuk dan mengambil perannya. Karena dalam rangka memastikan perolehan kebahagiaan sejati yang tidak lagi bisa diusik oleh penyakit apapun, maka modal utama yang mesti dimiliki individu adalah kebajikan, virtue gitu ya, merit. Nah, karena yang bisa memastikan kita bahagia menurut filsafat Buddhis ya kebaikan. Kalau di dunia ini lebih banyak kebaikan, ya maka akan lebih sedikit bencana. Tapi kalau kebaikan tidak ada, ya maka alam dalam dialektikanya dengan manusia sebagai yang numpang di dalam dia, ya akan meresponsnya gitu loh. Kalau kita melakukan lebih banyak bencana ekologis gitu ya, penebangan hutan, penggundulan segala macam, melobangi bukit-bukit untuk mencari sumber daya alam, ya virus dan segala macam akan muncul dengan cara yang immediate ataupun dengan cara yang lebih nggak langsung gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bayangkan, maka melalui tabungan kebajikan, tabungan dari karma baik individu, maka individu kemungkinan besar ya tidak akan terpapar oleh pandemi seperti ini. Atau kalaupun terpapar ya dia akan baik-baik saja. Jadi toh penyakit memang akan selalu datang, namanya aja beda gitu, tapi kan variannya sama. Nah, dan sebenarnya yang paling penting di sini adalah melalui kebajikan dari individu, individu akan punya daya, akan punya sumber daya juga untuk membantu sesamanya yang sedang dalam kondisi kesusahan. Nah, nanti ini akan kita rinci lagi di slide yang terakhir. Jadi, ketika kita melihat poin-poin seperti 8 ruas jalan Arya, kita melihat isu-isu seperti perhatian, upaya, tindakan, dan konsentrasi benar. Kemudian di 7 faktor pencerahan ada isu-isu seperti penyelidikan fenomena. Ini kan sangat saintifik ya konsep ini. Lalu tentang ketenangan, tentang keseimbangan batin. Nah, kita bisa melihat, kita bisa memunculkan satu pertanyaan. Gini, bagaimana mungkin kita berharap bisa menolong pihak lain dalam situasi pandemi seperti ini? Kalau kita sendiri saja, misalnya, masih tidak tahu cara menerapkan perhatian dan upaya benar, serta penyelidikan fenomena yang objektif. Karena jangan-jangan apa yang kita lakukan malah memperburuk situasi. Ya, jadi kita nggak bisa bantu, tapi kan minimal nggak memperburuk.
Tapi yang terjadi di masyarakat kan ada beberapa golongan yang malah memperburuk dengan hoax. Ini hoax yang disengaja maupun yang tidak. Jadi ada yang merasa menyebarkan informasi yang tepat, tapi sebenarnya hoax. Nah, jadi kan penyelidikan fenomenanya tidak cukup tepat di sini. Nah, konsentrasi, ketenangan, dan keseimbangan batin juga tidak kalah pentingnya dalam situasi serba tak pasti yang dihadapi dunia saat ini. Karena apabila obat bagi pandemi ini belum juga ditemukan sampai sekarang, ya, vaksinnya itu, maka kan setidaknya hal minimum yang bisa dilakukan oleh individu adalah tidak menambahkan penyakit mental. Jadi tadi kan Romo juga sudah menyinggung tentang itu ya. Ada penyakit yang fisik tapi ada yang mental. Fisik oke lah, ketika kita terpapar ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Memang apa ya, lagi sial mungkinnya. Tapi penyakit mental kan ini sangat bisa kita kelola gitu, sangat bisa kita kendalikan. Maka hal minimum yang tidak menambahkan penyakit mental ataupun menebarkan ketakutan pada halayak. Ketakutan yang tidak berlandaskan pada fakta ilmiah. Nah, singkat kata, teks kedua dan teks ketiga menyoroti potensi penyembuhan dari kualitas mental dalam tradisi Buddhis. Jadi oke, penyakit ada, penyakit yang bisa dirasakan secara fisik, misalnya ya, lidah saya mati rasa, saya jadi sesak napas, tapi yang minimal jangan tambahkan keresahan, jangan tambahkan paranoia, jangan tambahkan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Jadi keyakinannya di sini adalah 8 ruas jalan Arya dan 7 faktor pencerahan punya daya atau kekuatan yang sedemikian rupa pada batin, pada our mind, sehingga tubuh akan terangkat dari kondisi sakit dan menuju kesembuhan. Nah, cara mental untuk memengaruhi proses penyembuhan fisik ini adalah bukti dari dinamika psikofisik yang diakui dalam tradisi filsafat Buddhisme. Kemudian di teks yang keempat kita bisa melihat mungkin, nah ini saya ambil dari Yogacara Bumi. Ini dari sebuah aliran filsafat di India yang bernama Yogacara. Nah, yoga ini dianut oleh semua ya, Hindu, Buddhis, Jain, dan ada aliran filsafatnya sendiri. Nah, Yogacara Bumi merupakan salah satu kitab dalam tradisi yoga yang paling penting. Nah, teks keempat, bila teman-teman membacanya, memiliki poin yang sangat menarik, yaitu pembahasannya tentang kematian. Di mana kematian di sini dibagi menjadi 3 tipe. Nah, 2 tipe pertama berurusan dengan metafisik, jadi kita tidak perlu membahasnya di sini. Tapi tipe ketiga, kematian karena imbalance, kematian karena ketidakseimbangan, bagi saya patut untuk dibahas karena dikategorikan si kematian ini dikategorikan sebagai kematian yang tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain, sesuatu yang bisa kita hindari asalkan kita tahu caranya. Nah, dalam konteks kali ini utamanya ada 2 sebab dalam daftar ini. Ada 9 daftar sebab kematian, ada 2 yang bisa kita sorot, yaitu tidak berpaling pada tabib atau obat ketika sakit. Nah, jadi tidak berpaling pada otoritas gitu ya, yang memang tahu. Dan sebab kedua, tidak tahu apa yang berbahaya dan bermanfaat bagi diri sendiri. Kedua sebab ini tentu saja berkaitan dengan fenomena belakangan ini, yakni tindakan beberapa pihak yang tidak mau mematuhi pihak yang berwenang dan yang lebih memilih versi kebenarannya sendiri. Jadi kubu-kubu yang anti vaksin misalnya gitu kan. Nah, dalam epistemologi Buddhis dikatakan bahwa cara meraih pengetahuan valid itu ada 2, yaitu melalui pratyaksa. Pratyaksa itu empirisisme, persepsi langsung, dan melalui anumana. Anumana itu penyimpulan, berarti dengan rasionalisme. Jadi dua ini, empirisisme dan rasionalisme, juga diyakini dalam tradisi berfilsafat di India. Jadi ada 2 cara epistemologi gitu ya untuk meraih pengetahuan. Tapi ketika dari kedua cara ini belum bisa diterapkan atau belum bisa dikuasai oleh individu, maka dikatakan bahwa ada cara ketiga. Ikutilah perkataan dari otoritas atau pihak yang berwenang.
Jadi di sini kan berarti para dokter, para ilmuwan gitu kan ya. Sayangnya, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa pihak, beberapa golongan dalam masyarakat dalam kasus COVID-19 di Indonesia tidak mengindahkan satupun dari ketiga cara ini dan lebih menuruti hoax-hoax yang beredar kencang gitu ya di media sosial terutama. Jadi dengan kata lain lebih mengikuti versi kebenarannya sendiri. Nah, jadi ketika ada orang yang seperti itu dan kemudian dia meninggal karena terpapar COVID dan mungkin vaksin udah ada gitu ya dan dia nggak mau pakai, maka ini dikatakan sebagai kematian yang tidak tepat pada waktunya. Jadi diyakini dalam teori karma bahwa manusia hidup dengan jangka waktu tertentu, tapi panjang pendeknya ya dia yang atur sendiri. Jadi dalam kasus seperti ini, ya ini adalah kematian yang harusnya lu nggak mati. Tapi dengan kehendakmu sendiri, dengan kehendakmu yang lebih mengindahkan hoax daripada statement para ilmuwan, ya kamu mati. Kamu membawa kematian pada dirimu sendiri. Jadi nggak ada urusan sama entitas yang ilahiyah, ya konsep-konsep seperti takdir kayak ya dia sudah meninggal dan ini mungkin sudah jalannya ya. Bukan, dalam kasus hoax termakan hoax ya bukan jalannya. Kamu bisa memilih untuk lebih open minded kalau kamu mau, tapi kamu nggak mau. Jadi dikatakan tidak tepat pada waktu. Nah, teks kelima sekaligus yang terakhir ini adalah saya kutip dari Gandayuha Sutra. Jadi barangkali teks ini merupakan teks yang paling diakrabi di Indonesia. Berhubung kisah Gandayuha Sutra ini terpahat dengan anggun pada relief Candi Borobudur. Nah, perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seorang pemuda namanya Sudana dalam upaya meraih kebudaan, ini adalah tema utama dalam Gandayuha Sutra. Akumulasi dari perjalanan, dari instruksi yang diterima oleh Sudana. Kalau kita baca sutranya atau kalau kita bisa baca reliefnya di Borobudur, itu tidak menuntun pada perolehan mukjizat atau kesaktian tertentu. Jadi dia tidak sedang ngilmu dan lagi mencapai ajian tertentu gitu ya. Melainkan apa yang dia terima dari keseluruhan akumulasi perjalanan spiritual dia mencari guru-guru adalah sebuah pemahaman intuitif tentang kesaling terhubungan, interdependence, tadi juga udah disinggung ya sama Romo, kesaling terhubungan antara semua makhluk hidup di dunia. Yang secara logis, si konsep interdependence ini menuntun Sudana untuk tidak lagi memikirkan kepentingan pribadi dia, namun sepenuhnya berjuang demi kebahagiaan semua makhluk semesta. Nah, dalam konteks ini yang menjadi sorotan adalah pertemuan si Sudana dengan salah satu tokoh yang kurang dikenal. Jadi dia ketemu puluhan guru. Nah, ada satu tokoh yang jarang disebut, namanya Samantanetra. Di permukaan Samantanetra ini pedagang dupa di pasar. Tapi sebenarnya dia adalah seorang pakar dalam pengobatan yang ramuannya ditujukan untuk mengubah persepsi negatif menjadi sesuatu yang positif. Nah, dimasukkannya tokoh ini dalam perjalanan Sudana, bagi saya menyimpulkan bahwa pengetahuan medis sekali lagi adalah niscaya dalam Buddhisme bagi aspirasi individu untuk menolong semua makhluk. Nah, pemaparan dan instruksi Samantanetra dimulai dengan pertanyaan dari Sudana. Sudana bertanya nih, kenapa ya jalan bodhisattva, jalan pencerahan itu disamakan dengan praktik pengobatan, dengan praktik penyembuhan? Nah, dari sini sang tabib mulailah menjawab dengan pernyataan bahwa ya seorang bodhisattva kan harus tahu bahwa penyakit adalah halangan terbesar bagi upaya dia menolong semua makhluk. Dengan tubuh yang sehat, dia bilang seorang bodhisattva akan mampu melihat bahwa pada dasarnya tujuan semua makhluk di dunia cuma satu, kebahagiaan. Jadi semua makhluk tanpa terkecuali cuma pengen bahagia. Dalam kasus kita sekarang ya berarti kebahagiaan ini adalah perolehan kesehatan. Saya bisa bebas dari ketakutan akan terjangkit COVID, atau kalau saya sudah terjangkit, semoga saya bisa sehat lagi. Karena sepanjang saya sakit, sepanjang pandemi ini masih ada, saya nggak bahagia. Nah, di penghujung pertemuan mereka, Samantanetra kembali menegaskan pentingnya kesehatan dalam praktik dharma. Tapi kali ini dengan memakai sudut pandang pihak yang sakit, pihak pasien. Nah, sang tabib
kita bisa baca ya, berkisah bagaimana individu itu datang padanya dari 10 penjuru itu, dan semuanya dirawat dengan setara. Semuanya dituntun menuju kesembuhan. Dan bagaimana selanjutnya dengan kesehatan sebagai fondasi dasar, tiap individu ini barulah diajak bicara soal dharma, soal kebenaran. Nah, jadi nggak bisa langsung sini saya kasih tahu kebenaran. Nggak bisa. Fondasi tubuh ini harus sehat dulu. Tubuh yang sehat ya, terdapat jiwa yang sehat ya. Kalau tubuh sakit, gimana jiwa kita? Gimana kita mau mengcultivate sebuah filsafat tentang kebahagiaan, tentang makna hidup? Nggak bisa, nggak masuk. Gitu. Jadi harus sehat dulu. Nah, sehat adalah fondasi dasar. Dan melalui pemakaian dupa, wangian, inilah cara Samantanetra memberi, kata dia ya di teks yang kalimat yang terakhir, inilah cara saya memberi persembahan kepada Buddha. Jadi persembahan paling unggul kepada Buddha itu bukan makanan, minuman, bunga, segala macam. Persembahannya adalah aspirasi saya untuk menolong dan menyelamatkan semua makhluk. Jadi ini yang paling unggul. Nah, dan cara saya menolong makhluk adalah dengan pengobatan, kata Samantanetra. Karena saya tabib. Kalau ada orang yang punya cara lain ya bisa. Kalau dia misalnya guru, ya cara dia adalah dengan mengajarkan pengetahuan. Dan seterusnya. Kalau dia adalah tukang catering gitu ya, cara dia dengan memasak makanan gitu. Kalau orang lain makan bisa kenyang, saya bahagia. Nah, ini persembahan saya. Memberi kebahagiaan pada semua. So, untuk menutup, dari sumber-sumber Tripitaka yang telah saya cuplik, tampak jelas bahwa filsafat Buddhisme tidak melihat penyakit sebagai sesuatu yang supranatural. Sebaliknya, Buddhisme selalu berusaha menganalisis penyakit secara ilmiah dan empirik, agar sebab-sebab tertentu yang memunculkannya bisa ditemukan, dan pada gilirannya penawarannya pun bisa disodorkan. Meski begitu, ruang bagi penjelasan metafisik seperti hukum karma tetap terbuka. Karena apa? Karena pada akhirnya penjelasan ilmu medis yang modern dan ilmiah hanya bisa menjawab pertanyaan how, bagaimana, yang sifatnya teknikal. Dan tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan kenapa, why. Why kan lebih filosofis, ya, lebih eksistensial. Kok kita begini ya? Nah, itu kurang bisa dijawab. Selanjutnya, sumber dari Yoga Cara Bumi menyajikan poin menarik tentang kematian. Jadi kematian yang tidak tepat pada waktunya. Jadi hidup mati individu itu, kalau memang individu menjalani hidupnya dengan benar, maka dia bisa menggariskan sendiri loh waktu dan tempat dari kematian dia. Makanya ada beberapa, kalau kisah-kisah orang sakti kan bisa menentukan kapan dia akan mati ya. Karena memang dia tahu jangka hidup dia ketika lahir ke dunia, dia bawa tabungan berapa puluh tahun. Nah, tapi bagi yang tidak bisa, apalagi bagi yang hidupnya sembarangan gitu ya, tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga makan dengan sehat, ya maka hidup dan mati akan menjadi sangat tidak pasti, akan menjadi semacam permainan dadu. Gitu. Jadi kematian yang sebenarnya itu bisa ditangkal, ya kita harus berusaha menangkalnya. Harus hidup selama mungkin. Untuk apa ya? Untuk memberi kebahagiaan pada sebanyak mungkin makhluk. Nah, jadi terakhir kita bisa lihat sumber dari Gandayiwa Sutra menunjukkan pada kita tentang pentingnya kesehatan bagi individu. Kalau mau nolong orang, ya lu sendiri harus sehat. Lu sendiri harus paham apa signifikansi dari kesehatan. Jadi bagi pihak yang pasien, kesehatan penting karena dikatakan bahwa penyakit adalah halangan terbesar bagi upaya spiritual. Gitu loh. Jadi bagi kita yang ingin mendengar dharma maupun yang ingin mengkhotbahkan dharma, ya kesehatan penting. Jadi mempromosikan kesehatan pada seisi dunia itu adalah cara terbaik dalam kasusnya Samantanetra ya, untuk memberi persembahan kepada Buddha. Gitu loh. Jadi bukan pasang nancepin dupa segala macam, itu ritual, itu kultural. Itu cara manusia mengkonkretkan apa yang abstrak. Tapi yang paling dihargai oleh Buddha, ya kita nolong orang gitu. Jadi uraian panjang lebar saya tentang penyakit dan tentang penawarnya bukan semata ditujukan untuk kesehatan belaka. Jadi kita nggak hanya ngomong penyakit untuk kesehatan belaka. Jadi penyakit kesehatan bukan tujuan dalam dirinya sendiri. Karena dalam tradisi filsafat Buddhisme yang komprehensif, kesehatan dimaknai dalam
Buddhisme sebagai cara atau jalan belaka untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, gitu loh. Yaitu untuk menolong dan memberi kebahagiaan pada semua makhluk. Jadi ketika tadi telah ditanyakan oleh Romo ya di akhir presentasinya bahwa kesadaran kita, diri kita itu manusia mau dibawa kemana ya? Dan mungkin di sini saya akan mencoba langsung menjawabnya dengan prematur ya. Mungkin harus dibawa kepada kebersamaan. Kita sebagai makhluk sosial gitu. Kita kalau nggak nolong orang ya apa gunanya kita, apa makna kita hidup sebagai manusia. Kalau binatang nggak nolong sesamanya kan kita paham ya. Kan binatang gitu. Tapi manusia masa nggak nolong sesamanya? Masa malah memperburuk situasi gitu kan. Jadi mungkin dengan jawaban prematur ini saya menutup presentasi saya dan saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Menarik sekali tadi ya pembahasan dari kedua narasumber kita tadi, dari filsafat barat dan juga filsafat timur. Walaupun mungkin awalnya kita berpikir bahwasanya filsafat barat dan timur itu sangat sangat kontras, sangat berseberangan, tapi ternyata tadi sudah dibahas ya dari Romo Leo dan juga Bung Stanley, sebenarnya ada hal yang sama, ada juga pengaruh dari masing-masing filsafat. Misalkan dari tadi ya disebut misalkan ada eternal recurrent dari Nietzsche kan, ada itu kan pahamnya dari filsafat timur juga. Dan kemudian juga masalah pandemi ini benar sekali seperti yang Romo bilang tadi, kita membuat kita tuh bertanya ulang tentang kemanusiaan, dan juga kan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini tuh menguji demokrasi kita. Apakah dengan adanya pandemi ini kita semakin menjadi baik manajemennya, baik kesehatan maupun demokrasi kita secara sosial, dan atau malah sebaliknya, itu kan menjadi tantangan terbesar kita. Nah, kemudian saya tanyakan dulu mengenai Hegel ini, bagaimana, apakah Hegel ini punya tindakan yang lebih praktis lagi, bagaimana kita tuh menjaga kesadaran kita agar tidak otoritas itu tidak senang-senang misalkan dalam melakukan kebijakan yang misalkan bermasalah. Dan nantinya juga tadi dibahas oleh Bung Stanley juga ya, kan sama juga tadi ada bahas tentang otoritas. Ikutilah otoritas, tapi apakah kita patuh dengan mutlak pada otoritas atau seperti apa? Mungkin dari Romo Leo dulu ya. Bagus. Jadi pertanyaan tentang apakah ada sebuah cara konkret, mau mengatakan begitu ya, dari kesadaran yang dipikirkan oleh Hegel. Karena kesadaran diri bagi Hegel ini adalah substansi sejarah ya, yaitu manusia itu sendiri. Berhadapan dengan situasi sekarang, misalnya tadi juga oleh Bung Stanley mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang ternyata tidak mempunyai kesadaran diri. Biasanya hal semacam ini, kesadaran diri yang membawa kepada situasi yang lebih baik, pertama-tama memang seperti Hegel mengatakan, kalau setiap hasil, entah itu sebuah hasil pemikiran atau hasil tindakan, itu merupakan pertentangan dari tesis, antitesis, lalu memunculkan sintesis. Jadi untuk orang-orang yang memang katakanlah kesadaran dirinya tinggi, dia cukup melihat situasi yang ada lalu berubah. Seperti kita misalnya pemerintah menganjurkan protokol kesehatan. Kalau kita misalnya orang-orang yang terpelajar yang mempunyai kesadaran diri, catatan bahwa orang yang terpelajar belum tentu kesadaran dirinya sama dengan intelektualitasnya ya, karena seringkali antara intelektualitas dan kesadaran itu bukan hal yang berjalan bersama-sama ya. Karena kita sering juga mendapati orang intelektualitas tinggi tetapi moralitasnya tidak mengikutinya begitu ya. Jadi diandaikan bahwa orang yang mempunyai taraf tertentu pendidikan itu mempunyai kesadaran diri yang seimbang gitu ya. Jadi ini normal, tetapi yang tidak normal tadi kalau kita berhadapan dengan situasi di mana ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang ternyata kesadaran dirinya itu rendah begitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini memang seringkali orang harus dihadapkan pada antitesis yang betul-betul mengenai diri yang eksistensialnya ya. Misalnya begini, kalau orang sudah diingatkan jangan hujan-hujanan nanti flu, jangan hujan-hujanan nanti flu, tetapi ternyata orang itu hujan-hujanan juga. Nah, ketika pada seperti itu orang baru kena batunya ketika menghadapi antitesis yang dialami secara eksistensial.
Jadi betul dia mengalami flu, baru menyadari, oh iya ya, ternyata peringatan-peringatan yang sebelumnya yang sebenarnya menggiring pada sebuah kesadaran itu benar. Tetapi tipe yang ini, yang bagian dari kesadaran yang betul-betul membuat orang lain sadar, itu seringkali harus dihadapkan pada peristiwa eksistensialnya ya. Karena memang ini menyangkut apa ya, tipe yang kedua, bahwa belum tentu orang yang punya intelektualitas tinggi tetapi kesadarannya tidak mengikuti begitu saja begitu ya. Maka memang dalam kaitan ini dari pertanyaan Mas Bagus ini, ya ada orang yang memang dari dirinya sendiri punya kesadaran yang langsung mengerti, tetapi ada orang yang memang harus dibenturkan. Jadi antitesisnya itu betul-betul sebuah pengalaman eksistensial gitu ya. Baru misalnya setelah terpapar COVID-19, baru oh iya ya. Nah seringkali terlambat. Nah ini juga kritik cara berpikir kita orang Indonesia. Kalau orang Eropa atau orang Amerika pada umumnya, dia bisa melihat 10 langkah ke depan apa yang akan terjadi ya. Jadi antisipasinya sangat kuat kalau orang-orang Eropa atau orang Amerika. Tetapi kita itu seringkali melihat masalah setelah peristiwa terjadi. Pasca peristiwa baru kita melihat masalah. Jadi kalau ada banjir di mana-mana baru melihat ini masalah, lalu membuat kanal-kanal atau membuat tanggul-tanggul atau apa saja yang berkaitan dengan penanggulangan banjir, tetapi selalu terlambat. Nah, kesadaran diri yang tinggi itu seperti yang digambarkan oleh katakanlah oleh orang Eropa atau budaya Amerika yang selalu melihat 10 langkah ke depan. Persoalan sudah diketahui. Nah, kritik kita bagi bangsa kita atau cara berpikir kita orang Timur Indonesia adalah melihat masalah itu setelah, maka kesadaran dirinya baru tumbuh. Nah, dalam arti yang sangat radikal atau arti yang sangat periferial, kesadaran diri tumbuhkan itu kalau dibenturkan dengan masalahnya baru. Kalau belum ketemu masalahnya langsung, pengalaman eksistensialnya, orang belum tumbuh kesadaran diri. Ini memang dalam arti ini menyangkut pada peradabannya. Jadi orang-orang yang mempunyai peradaban tinggi itu mempunyai kesadaran moral yang tinggi. Seperti contoh, budaya antre. Bagi orang-orang yang peradabannya tinggi, tahu betul kalau budaya antre itu tidak nyelonong gitu ya. Tapi kita dengan mudah dalam konteks Indonesia kan kita sudah antre, gitu. Tiba-tiba orang nyelonong. Itu artinya apa? Di sini menyangkut sebuah kesadaran diri yang masuk dalam konteks yang lebih besar lagi, itu soal peradaban ya. Maka kesadaran diri dalam yang ditanyakan oleh Mas Bagus tadi, memang dalam konteks kita tampaknya kita masih masuk pada bagian yang kedua, yaitu baru dibenturkan pada masalahnya, baru sadar dirinya ya. Tapi belum melihat seperti cara-cara orang yang sudah mempunyai peradaban tinggi, 10 langkah ke depan itu dia sudah tahu masalah yang akan muncul. Barangkali kita bisa belajar dari orang-orang yang mempunyai peradaban tinggi. Demikian Mas Bagus tanggapan saya. Terima kasih Romo. Mungkin kita ke Stanley. Oke, apakah percaya pada otoritas itu adalah sesuatu yang harus diyakini secara mutlak? Tentu saja tidak, karena sebagaimana yang kita ketahui, ada slogan yang sangat terkenal ya dalam Buddhisme, yaitu Ehipassiko, datang lihat dan buktikan. Nah, slogan ini implisitnya adalah dua moda epistemologi yang pertama, yaitu pratyaksa atau empirisisme itu, dan anumana atau rasionalisme. Nah, moda yang ketiga, tadi kan saya bilang percaya pada otoritas. Nah, moda ini dalam bahasa Sanskertanya dinamakan sebagai agama. Jadi agama seperti yang kita pahami di Indonesia kan sebenarnya etimologinya dari bahasa Sanskerta. Dan arti harfiahnya adalah percaya pada tradisi yang diturunkan secara turun-menurun. Jadi ya kenapa saya yakin ini benar, ya memang semua orang bilang ini benar. Jadi pada dasarnya itu definisi agama gitu loh. Nah, ketika agama ini kemudian diterima oleh individu yang memang katakanlah tidak punya kapasitas, tidak punya kesadaran untuk mengkritiknya gitu ya secara konstruktif, untuk mempertanyakannya, karena meragukan itu kan sebuah kebajikan juga ya. Ya maka agama ini akan hanya jadi semacam dogma gitu loh. Tapi ketika kita lihat bagaimana di tradisi-tradisi keagamaan yang bervariasi pun selalu ada sebuah upaya filosofis ya, selalu muncul filsuf-filsuf
ya lo gitu kan. Kayak mungkin Agustinus gitu. Saya ingin melihat angka Aristotle gitu kan ya. Nah, dalam konteks inilah saya tadi menyebutkan pentingnya pratyaksa dan anumana. Kalau kita untuk bukannya, kita harus cek dulu gitu loh. Oke, ada otoritas. Oke, otoritas ini bersifat tradisional. Oke, dia sudah turun-temurun gitu loh. Tapi apakah ini benar? Sepanjang jadi kita orang yang beragama tapi hanya melakukan ritualnya saja, ya itu mungkin yang belum bisa benar memahami filosofinya gitu. Jadi dia yang terdalam itu enggak mutlak gitu ya, karena bisa jadi negara turut serta gitu loh dalam penyebaran hoax, bisa jadi gitu loh. Nah, untuk menentukan benar tidaknya ya, karena dalam filsafat India secara umum peran manusia itu sangat sentral, apalagi penggunaan nalarnya dia, maka kebenaran itu seperti apa ya, manusia Ya. Terima kasih Bung Stanley. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Pertama ada pertanyaan dari Muhammad Bahri ya kalau nggak salah bacanya. Bagaimana menjadi atau membangun mental yang sehat dalam pandemi COVID-19 ini? Mungkin pertanyaannya lebih ke ini ya, ke perspektif Buddhism ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Romo mengenai cara konkretnya dari Hegel. Silahkan Bung Stanley. Halo Bung Stanley. Bisa lihat karena internetnya mati juga sih waktu siaranku, jadi emang dia tes. Halo. Ya, sepertinya Bung Stanley ini ya sedang ada kendala teknis, tapi mungkin Romolnya mau menambahkan lagi nih, mungkin caranya bagaimana membangun lebih ke mental yang sehat selama pandemi ini. Ya. Selalu harus dibenturkan dengan tadi eksistensialisme dulu atau ada lagi cara yang lainnya? Oke, jadi kalau kita sebut bahwa konteks kita pada umumnya yang masih perlu belajar dari peradaban yang sudah berkembang adalah bahwa kesadaran diri itu tidak harus dibenturkan dulu dengan masalahnya ya. Tetapi kesadaran diri itu perlu melihat ke depan, itu yang saya kira perlu. Maka pertanyaan bagaimana menumbuhkan mental yang sehat, itu artinya bahwa kita pertama-tama tidak memikirkan diri sendiri, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Kalau saya menjaga kesehatan saya, itu bukan hanya urusannya saya dengan diri saya, tetapi ini urusannya dengan banyak orang gitu ya. Jadi kalau mau membuat mental yang sehat dalam konteks pandemi COVID-19 ini, terutama kita dipacu untuk berpikir berdasarkan solidaritas kepada orang lain ya. Kalau saya menjaga kesehatan saya, artinya saya juga sedang menjaga kesehatan orang lain. Kalau saya tidak menjaga kesehatan saya sembrono dengan tidak mengikuti protokol kesehatan, itu artinya saya sedang membahayakan orang lain, membahayakan orang banyak karena virus ini bisa beredar, bisa terpapar dengan sangat cepat. Jadi salah satu hal lain yang bisa membangkitkan mental yang sehat atau kesadaran diri adalah menggunakan cara berpikir solidaritas terhadap orang banyak ya.
Atau dengan bahasa yang sederhana begini, kalau kita mau membangkitkan kesadaran diri, kita mesti berpikir dengan cara orang lain. Dari point of view-nya itu bukan hanya saya, tetapi point of view-nya orang lain. Nah, ini yang seringkali saya kira sulit. Ketika kita belajar untuk mencoba hidup dalam kesadaran diri, karena notabene kita adalah sebagai no island, kita adalah manusia yang bukan pulau, tetapi kita adalah kumpulan dari pulau-pulau. Artinya kita selalu hidup bersama. Maka ketika kita mencoba menghidupi dari sudut pandang orang lain, kesadaran diri ini bisa dibangkitkan. Dan disinilah kita mulai. Ketika kemanusiaan bisa dihidupi atau kemanusiaan itu bisa dikembangkan, pada saat orang mampu melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, contoh kecil yang tadi saya berikan di awal tentang bagaimana budaya antri yang adalah soal sederhana, merupakan sebuah fenomen dari bagaimana Tes. Tes. Halo, iya masuk. Kayaknya Bung. Kayak Romolnya ada kendala ya. Tapi ini sebenarnya sudah dapat sih ya, nangkap apa yang dikatakan oleh Romolnya. Tadi kita membangun solidaritas. Intinya jangan sampai kita tuh juga menumbuhkan etika sebenarnya. Kalau bukan hanya pandemi itu bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga itu nyangkut orang lain juga. Karena kan kita sama dengan orang lain juga itu satu kesatuan, itu kan membangun solidaritas yang lebih humanistik lagi. Karena dengan misalkan kita sadar dengan orang lain juga, nanti juga lebih ada kebajikan, dan juga itu membangun mental lagi yang lebih sehat lagi. Mungkin seperti itu ya dari Romolio. Kalau dari Bung Stanley, silakan, seperti apa cara membangun mental yang sehat? Oke, sebenarnya di dalam tradisi Buddhisme itu sendiri ada sebuah ajaran yang dinamakan latihan batin. Nah, di dalam latihan batin ini kita akan menemukan sebuah jalan yang sistematis untuk ketika kita bicara batin, sebenarnya kan kita bicara tentang diri kita. Apa sih hakikat dari diri kita itu? Nah, nanti ini pelatihannya akan sangat panjang gitu ya, tapi saya akan langsung skip di tujuan terakhirnya. Tujuan terakhir dari latihan ini adalah untuk membuang gagasan yang palsu tentang diri gitu loh. Jadi ketika kadang-kadang saya merasa saya menderita sekali ya, baik physically maupun mentally, sebenarnya alih-alih kita bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa sakit ini, Buddha akan menjawabnya dengan mendekonstruksi si pertanyaan itu sendiri dulu, yaitu dengan menanyakan sebenarnya siapakah yang kamu maksudkan dengan si diri itu. Kan kamu mengaku kamu merasa sakit, tapi kamu itu siapa gitu loh. Nah, ketika kita menginterogasinya, ketika kita menyelidiki diri ini, terdiri dari apakah dia adalah satu atau jamak, dan apakah dia punya esensi atau nilai inherent dia sendiri yang intrinsik, dan di ujung itu akan dijawab bahwa tidak punya. Jadi kita eksis secara konvensional, tapi kita tidak eksis secara dalam pengertian yang paling tinggi. Maka ketika kita ditanya lagi, apakah kamu merasa sakit? Ya sebenarnya sakit ya pasti ada. Kayak kalau saya kesayat pisau silet gitu ya, sakit fisiknya ada gitu loh. Tapi siapa yang memunculkan konsep saya sakit itu? Karena kalau sakit fisik ya sakit fisik gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kita memunculkan konsep-konsep tertentu. Gagasan tentang sakit, kulit saya yang berdarah dan keluar darah banyak gitu kan ya. Dan kita dalam satu pengertian melebih-lebihkan si rasa sakit itu gitu loh. Misalnya kehilangan orang yang dicintai, ya sakit sekali gitu kan. Cuman ketika kita bertanya siapa kehilangan apa, dan kita berusaha menjawabnya, dan kita sampai pada kesimpulan bahwa ya ternyata semua orang memang mati. Semua orang yang lahir pasti mati, dan
mendiang yang telah pergi duluan itu kan punya tubuh manusia, dan tubuh manusia itu rapuh sekali. Dan kemudian kita paham bahwa ternyata gagasan bahwa saya, si aku, si ego ini sebagai pusat semesta itu ternyata keliru. Itu yang bikin saya terus menderita. Jadi sakit eksternal itu memang ada, ya karena dia kan fenomena. Nah, cuman bagaimana saya menyikapinya. Jadi bagi Buddhisme penderitaan itu ya 10% sakit yang eksternal, 90% yang sakit yang kita bikin sendiri. Karena kita gagal memposisikan diri kita tidak sebagai pusat, tapi sebagai satu skrup kecil saja di dalam kesaling bergantungan dari semesta ini. Jadi itu yang bikin sakit itu kadang-kadang beneran sakit karena kita menarasikannya, gitu loh. Kita memberi dia sebuah narasi. Kenapa saya yang kena gitu? Kok saya yang kena COVID ya? Kok bukan orang lain? Kok bukan musuh saya misalnya? Nah, inilah yang bikin sakit itu beneran sakit. Tanpa konsep-konsep ini yang semuanya itu konvensional sifatnya, sakit ya hanya akan seperti, oh hari ini mendung, oh hari ini hujan, oh ada lalat lewat, oh ada motor lewat, oh ada sakit. Ya seperti itu. Jadi latihan dalam Buddhisme itu untuk bagaimana memposisikan sakit dan penderitaan itu hanya sebagai fenomena. Kalau kita lihat pelangi kan ya biasa aja. Ada yang kagum, ada yang biasa aja. Kita lihat awan berarak, biasa aja. Kita lihat angkot lewat, akan biasa aja gitu. Nah kita lihat sakit ya biasa aja. Apakah sakitnya lantas hilang? Ya nggak hilang, cuman jadi biasa aja gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa sakitnya hilang. Hanya karena kamu tidak melihatnya ada, dia tidak ada simsalabim gitu. Enggak, cuman sakitnya jadi biasa. Gitu. Kadang ada motor lewat, ya biasa aja. Motor ngeklekson ya biasa aja. Tapi ada yang kalau diklekson kesel gitu. Nah, siapa yang bikin kesel? Siapa yang lagi kesel? Kenapa dia kesel? Apa hubungan suara klekson dengan kemarahan? Nah, ini hal-hal yang diinterogasi gitu loh. Jadi untuk menjawab ini cukup panjang sih sebenarnya, tapi untuk menyingkatnya saya akan berusaha untuk menyimpulkan seperti itu. Jadi kita harus menginterogasi dulu, siapa sih diri yang sakit itu? Nah, kira-kira gitu. Oke, jadi latihan atau secara praktisnya dari mental sakit itu juga harus dilatih ya, Bung. Dengan cara kayak kalau kita sakit ya itu fenomena yang wajar. Sakit itu bukan suatu yang luar biasa, tapi hal yang ya manusia pasti merasakan sakit di dunia ini kan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Dan mungkin juga karena kita terlalu memikirkan tentang sakit, tentang hal-hal yang negatif, jadinya kita malah terjebak itu sendiri di dalam pikiran kita itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena Romo Leo sedang ada kendala, mungkin kita ke pertanyaan dari Nanda Alivia dulu ya. Terkait dengan analogi kita berada di atas perahu yang sama, disampaikan oleh pembicara pertama, sempat menyamakan situasi dunia selama pandemi ini ibarat sebuah kapal yang berhaluan di tengah badai. Kemudian berbelok, mengubah arah itu dituju di antara gelombang hebat. Dan selama kapal ini bergeser, saya membayangkan itu saya sebagai penumpang yang seharusnya berpegangan, sehingga kapal ini memastikan arah ubahnya dan melaju lurus kembali. Dalam hal ini, berpegangan adalah bentuk adaptasi yang saya lakukan sebagai penumpang. Namun tentu seperti layaknya sebuah kapal yang sedang kacau, para penumpang lainnya barangkali merasa terancam bahwa kapal ini nantinya akan tenggelam. Dan jadilah pengambilan tindakan yang kurang tepat. Sebutlah sebagai kecerobohan, seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua, Bung Stanley. Setelah menyimak pemaparan para pembicara, saya jadi teringat dan berpikir ulang mengenai kecerobohan, misalkan seperti hoax, pelanggaran protokol, dan sebagainya. Sebagai sebuah kewajaran, dalam tanda kurung negatif, yang lahir dari teror situasi yang gagal dicerna, dan akhirnya menciptakan rantai teror lainnya. Perwujudan atas kepanikan ini, maka saya jadi berpikir akan sebuah strategi untuk mengabstraksikan kepanikan. Apakah seperti itu? Adakah itu dalam konsep Hegel dan juga Buddha? Oke, sebenarnya tadi sudah sedikit dijawab ya di pertanyaan yang sebelumnya. Tapi ini mungkin saya merasa dapat kesempatan untuk menambahkan sedikit lagi.
bersikap biasa saja itu seperti yang ditulis oleh Mbak Nanda ini ya, itu benar, tapi benar karena apa? Nah, di sini saya akan tambahkan benar karena dalam konsepsi hukum karma, kita paham bahwa tidak ada apapun yang terjadi pada diri kita yang itu tidak dipengaruhi, tidak ditentukan oleh karma yang kita buat sebelumnya. Jadi memang wajar ketika kita memunculkan respons ini kan sebuah kewajaran yang negatif gitu ya. Saya pikir ini frasa yang sangat menarik ya. Kewajaran negatif yang lahir dari teror situasi yang gagal dicerna. Nah, dia wajar tapi dia negatif. Nah, ini kan menarik ya. Wajar dalam artian instinctively itu yang kita lakukan. Tapi dia negatif. Berarti dalam artian dia sesuatu yang tidak konstruktif, tidak membantu banyak orang, bahkan tidak membantu diri kita sendiri gitu kan ya, in the long term itu loh. Jadi ketika kita bisa paham bahwa oke, respons alami saya begini, saya nggak bisa kontrol, pasti awalnya saya panik dan secara sengaja atau enggak nyebar-nyebar hoax misalnya, atau ngelanggar-langgar protokol karena belum terbiasa. Nah itu tidak apa-apa, kita akui itu. Cuman kemudian ketika kita paham bahwa ini negatif, dan lebih lanjut lagi kita paham bahwa sebenarnya situasi kita yang berada di kapal Titanic gitu ya, bayangkan ya, ini kita bener nanti nabrak karang es apa enggak nih, kita kan nggak tahu, semoga enggak ya, jadi agak oleng tapi so far so good gitu. Nah, kok bisa kita berada di situasi yang begitu mencekam seperti ini? Nah ya jawabannya gara-gara kita umat manusia di dunia yang punya karma kolektif itu. Jadi pandemi ini secara metafisik adalah sebab dari karma kolektif manusia gitu loh. Hegel kan punya sebuah konsep zeitgeist ya, ruh dari zaman kan. Nah, ruh ini kan dari mana datangnya? Yang mendefinisikan sebuah zaman. Ya bagi Buddha juga sama, ya manusia yang mendefinisikan itu. Jadi kita tahu banyak obat baru, tapi kok banyak penyakit baru ya. Sahabat yang lalu nggak ada AIDS gitu kan ya, kok sekarang udah ada ya. Nggak ada SARS gitu kan ya. So banyak ada vaksin cacar, vaksin polio, tapi ya terus muncul penyakit baru. Karena apa ya? Karena memang kita melihat bahwa manusia secara umum tidak bertindak dengan cara yang baik terhadap alam gitu loh. Mungkin kita sendiri nggak pernah menggunduli hutan, nggak pernah buang sampah, buang limbah sembarangan, enggak. Kita sebagai individu enggak. Tapi ya katakanlah kita menanggung kecerobohan atau ketidakbajikan kolektif dari mayoritas umat manusia gitu loh. Ketika alam diganggu ya bukan alam maksudnya alam yang punya persona ya, alam yang kamu ganggu saya balas dendam, enggak. Cuman ya dia akan menyikapi gangguan kita, kecerobohan kita dengan cara yang sangat natural gitu loh. Kayak ketika kita loncat dari lantai 2 jatuh kan kita nggak akan nyalain hukum gravitasi kan. Hukum kok kamu narik saya jatuh ke bawah. Ya dia kan ya memang begitu hukum itu gitu loh. Kamu mau marah mau seneng ya nggak ada urusan sama dia. Jadi ketika kita bisa lihat eternal recurrence-nya Nietzsche ini ya, atau konsep duka sebagai nature dari eksistensi kita di dunia dengan cara yang sama. Selama kamu dalam tubuh manusia, kamu akan terus oleng. Di awal abad 20 kamu olengnya di kapal yang beda. Kapalnya namanya flu Spanyol gitu. Di dekade kedua abad 21 ya kamu olengnya di kapal yang beda lagi. Kalau nanti kamu hidup 100 tahun kemudian, ya kamu akan oleng di kapal yang beda lagi. Jadi kamu akan terus oleng. Nah, pilihannya kan apakah kita akan percaya apa yang dikatakan Albert Camus gitu loh. Kalau hidup ini begitu sia-sia kok gua nggak mati aja lah. Tapi kan bukan itu solusinya. Kamu sendiri kan juga mengatakan bukan itu solusinya. Hidup ini kok gini-gini amat ya, gua mati aja deh. Tapi kan bukan seperti itu gitu loh. Bagaimana kita memposisikan diri kita dengan tepat pada fenomena yang terjadi. Hidupnya memang seperti itu gitu. Jadi bersikap biasa-biasa aja itu kan kayak kata Mark Manson itu ya, the subtle art of not giving a fuck gitu kan ya. Nah, itu kan bahasa yang sekuler gitu loh, bahasa yang mungkin lebih ke jargon-jargon motivasional. Tapi kalau kita mau memfilosofikan dia, ya kira-kira seperti itu. Seni bersikap bodoh amat. Nah, saya tanya kenapa kita bodoh amat? Kok bisa kita bodoh amat? Karena beneran ignorance atau karena memang bener udah paham? Jadi orang yang not giving a fuck kan ada dua ya. Ada yang simply karena dia ignorant, ada yang justru karena udah tahu. Ya memang gini, kapal di mana-mana ya oleng. Nggak ada kapal yang stabil. Naik pesawat aja pun kadang-kadang selalu ada turbulensi gitu kan ya. Selalu ada. Bagian dari hidup. Kalau nggak mau seperti ini ya udah. Cepat-cepatlah kita keluar dari kefanaan ini gitu loh. Cepat-cepatlah kita jadi makhluk yang tercerahkan. Nah,
Jadi kira-kira mungkin seperti itu ya dari saya. Oke, terima kasih Bung Stanley. Kita sudah kembali lagi ya bersama kita Romo. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini kesalahan teknis dari komputer. Oke. Oke, kita ke pertanyaan. Tadi masih ini sih ke pertanyaan dari Nanda ya. Untuk ke Hegelnya mungkin. Ya. Ya, tadi kan sebutkan tentang ini ya tentang kapal yang tadi Romo sebut. Kita berada di pulau yang sama. Kemudian juga tadi dibilang sama Bung Stanley, tapi kan udah berubah lagi siklusnya. Mungkin ini ya lebih diabstraksikan lagi mungkin strategi untuk kepanikannya dalam konsep Hegel. Iya, jadi bagaimana strategi menghadapi kepanikan ini? Kalau kita berpikir dengan cara berpikir Hegel yang adalah dialektika sirkular, itu berarti ketika kita menghadapi sebuah antitesis sekalipun, itu sedang menuju kepada sintesisnya. Jadi kepanikan kita itu bukanlah kepanikan yang kekal, yang berhenti pada antitesis terus-menerus begitu ya. Nah, saya kira kita sepakat bahwa peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah peristiwa antitesis. Artinya apa? Selama ini kan kita tidak ada pandemi, itu tesisnya. Jadi kita aman-aman. Tetapi ternyata ada sesuatu yang mengantitesiskan situasi kita, kesehatan kita, kebersamaan kita. Dan disinilah dalam situasi antitesis yang notabene adalah pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau memang ada kepanikan ya. Nah, kepanikan ini tidak berhenti pada kepanikan belaka, karena mengapa? Tadi saya memberikan 3 kemungkinan kan, mengapa kita dalam situasi kepanikan, dalam posisi sintesis yang saya berikan peluang bahwa karakter sejarah itu adalah undeterminatif dalam diri manusia, maka kepanikan itu bisa diubah, yaitu sebuah situasi yang membuat kita waspada ya, waspada. Kepanikan tidak berhenti pada situasi negatif, tetapi ditransformasi dalam sintesisnya, yaitu waspada. Maka seperti saya bilang di awal bahwa kalau dulu kita dengan cuci tangan itu begitu tidak peduli ya, habis dari mana-mana langsung ambil makanan. Sekarang bahkan kita masuk ke rumah pun sudah cuci tangan kan. Ini awal mulanya kan sebuah kepanikan, tetapi menjadi sebuah peluang. Jadi kepanikan dalam sebuah peristiwa dialektika sirkularis itu adalah sebuah peluang untuk membuat sesuatu menjadi sintesis begitu ya. Maka mungkin ke depan kita akan menjadi orang-orang yang higienis kemana-mana pakai masker ya, walaupun mungkin pandemi COVID-19 ini sudah berlalu, kita akan selalu pakai masker, kita akan selalu cuci tangan. Hanya persoalan ambil jaraknya itu yang mungkin agak lama ya, kita mungkin ya saya bayangkan untuk beradaptasi. Sehingga mungkin kita agak takut-takut juga kalau mau berdekatan, apalagi misalnya dalam keluarga begitu ya, untuk hari-hari tertentu pada waktu ulang tahun, mau cipika-cipiki, mikir-mikir dulu barangkali begitu ya. Tapi itu saya kira kepanikan yang terjadi dalam peristiwa COVID-19 dalam konteks historisitas Hegel itu berarti ada sebuah peluang dari antitesis menuju ke sintesisnya, yaitu sekurang-kurangnya ada sebuah kewaspadaan. Dan terutama saya kira seperti dikatakan oleh Blanchot tadi tentang kemanusiaan ya, entah itu a new humanity atau a unified humanity, itu adalah sebuah peluang. Dari situasi yang sekarang kita mengalami kepanikan bahwa sebuah kebersamaan, kedekatan itu adalah sebuah yang membahayakan, adalah sebuah ancaman. Tetapi saya kira ke depan ini adalah sebuah peluang ya. Jadi artinya ada purifikasi juga. Saat antitesis adalah saat purifikasi nilai. Walaupun saya tadi mengatakan di sini ada sebuah penderitaan yang bukan hanya penderitaan fisik, tapi juga penderitaan moral. Tapi lebih jauh lagi adalah penderitaan ontologis. Mengapa saya katakan penderitaan ontologis? Karena menurut Hegel, substansi manusia yang adalah kesadarannya itu sedang sungguh-sungguh diporak-porandakan ya, terutama tadi dengan kepanikan ya. Kalau itu kepanikannya begitu mencekam sehingga orang tidak mau pergi keluar rumah dan selalu mengurung diri di dalam rumah, itu kan sebuah kepanikan yang mematikan dalam hidup kita. Demikian tanggapan saya, Mas Bagus. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Galuh ya.
Pertanyaan untuk kedua narasumber, baik Hegel dan juga Buddha, keduanya secara tidak langsung mengatakan bahwa penderitaan atau suffering atau duka merupakan hasil dari fenomena kesadaran. Hegel misalnya melalui filsafat roh atau fenomenologi of spirit meyakini bahwa roh merupakan sebuah substansi yang dasar pada dunia yang berdialektika. Tesis, antitesis, kemudian menjadi sintesis. Sedangkan dalam Buddha menyatakan bahwa duka adalah suatu esensi dari realitas. Dan dalam konteks manusia, hal ini tentu hadir dalam bentuk kesadaran, consciousness. Bahkan kesadaran manusia yang bodoh, belum tercerahkan misalnya, malah makin menambah duka itu sendiri. Pertanyaannya, bukankah sikap over terhadap kesadaran itu sendiri juga tak jarang akan menambah penderitaan itu, dan sebaliknya sikap yang tidak peduli atau apatis pada kesadaran juga tak lebih sama dengan penderitaan. Apakah juga fakta ini perlu didialektikakan melalui versi dialektikanya Hegel dan konsep karma dialektis seperti yang dijelaskan tadi? Terima kasih. Mungkin dari Bung Stanley dulu yang mau berbicara dari filsafat timur. Silakan Bung Stanley. Oke, terima kasih Romo. Apakah over kesadaran ini adalah sebuah penderitaan? Jika kita memaknainya sebagai cara kita melihat ego, ya, si aku ini dengan cara yang sangat konkret gitu ya. Kita mereifikasi si ego itu, ya tentu saja akan jadi penderitaan. Tapi dalam pengertian Buddhisme, memahami kesadaran itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk melampauinya, untuk mendekonstruksi konsep-konsep kita tentang subjek, untuk kemudian dilampaui. Jadi obsesi pada kesadaran, pada mind, pada aku, ego, diri, self gitu ya, itu semuanya tak lain daripada agar di ujung kita paham ternyata semua yang saya obsesi ini nggak ada loh. Nah jadi ada paradoks seperti itu memang, karena kan konon Buddhisme senang sama paradoks ya. Jadi jika kita tidak terobsesi pada dia dengan cara yang skolastik, dengan cara yang filosofis, kita nggak akan tahu, kita nggak akan aware, karena konsepsi kita tentang diri dan kesadaran kan sesuatu yang kita bawa secara instingtif ya. Mungkin sesuatu yang sifatnya genetis juga kan ya. Nah untuk membongkar semua itu, tentu saja tidak bisa dengan obrolan atau perenungan yang biasa. Kita harus punya obsesi itu gitu loh, obsesi yang skolastik itu yang tadi difrasakan oleh penanya dengan sikap over pada kesadaran. Jadi memang benar, tapi tujuan akhirnya apa? Bukan kita obsesi pada dia untuk semakin erat mencengkeram dia, tapi sebaliknya kita over sama dia, kita ekstrimkan agar kita sampai di ujung, oh gini dong ternyata. Setelah saya scrutinize, setelah saya analisis dengan rinci sekali, dengan sangat rigid gitu ya, ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata obsesi saya itu absurd. Nah, jadi semua upaya itu akan menuntun pada kesimpulan bahwa diri yang saya pahami selama ini itu absurd gitu loh. Dan dari situ baru kita bisa bermetamorfosis menjadi sebuah diri yang baru. Masih tubuh fisik yang sama secara fisiologis, tapi dengan kerangka pikir yang baru. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Oke, saya dari kacamata Hegel, kesadaran diri yang berdialektika itu memang dari dirinya sendiri adalah sebuah penderitaan dalam arti ontologis. Apa maksudnya? Karena ketika ada peralihan dari satu ke yang lain, dari antitesis ke sintesis itu kan ada sebuah transformasi. Yang namanya transformasi itu kan perlu pelucutan ya, perlu pemurnian. Nah, disinilah yang saya sebut bahwa peralihan dari antitesis ke tesis itu adalah sebuah penderitaan itu sendiri secara ontologis. Karena misalnya ketika orang dalam istilah religius yang disebut dengan pertobatan itu kan, pertobatan itu dalam bahasa Hegel kan perubahan dari antitesis kepada tesis ya. Itu kan penderitaan. Orang harus melucuti cara berpikir lama kepada cara berpikir baru. Orang harus menanggalkan perbuatan lama kepada perbuatan baru. Nah, penderitaan ini yang membuat ada sebuah perubahan. Jadi kalau penderitaan ini maknanya adalah positif karena ada sebuah syarat yang dibutuhkan untuk sebuah transformasi dari menanggalkan yang lama kepada yang baru. Nah ini, jadi kesadaran diri dalam kaitan dialektika sirkular dari Hegel itu sendiri membawa dari dirinya sendiri sebuah penderitaan.
Tetapi penderitaan ini bukan penderitaan yang tidak bermakna, tetapi penderitaan itu adalah inse yang merupakan sebuah syarat dari perubahan itu sendiri. Seperti yang saya beri contoh tentang istilah religius yang disebut dengan pertobatan. Nah, berkaitan dengan over kesadarannya. Nah, kalau kita berbicara apa yang namanya over, itu memang selalu hal yang tidak positif, begitu ya. Kalau kita menggunakan kacamata Aristoteles misalnya ketika dia mengatakan bahwa virtus in medio, apapun yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, entah itu over positif atau over negatif, itu kan tidak ada di tengah. Sehingga itu bukan keutamaan. Maka kalau yang namanya over kesadaran, yang dalam hidup yang nyata, orang yang over kesadaran itu menjadi orang yang entah itu mudah merasa bersalah, atau orang yang mudah cemas, karena terlalu terus-menerus di-overkan ya kesadarannya. Dan itu kan berarti sudah penderitaan itu sendiri, penderitaan yang kurang lebih tidak atau kurang bermakna begitu ya. Kalau orang sangat sangat over kesadaran tentang masa depan sehingga menimbulkan kecemasan, kan akhirnya orang tidak bisa menikmati hidupnya. Demikian juga kalau kita begitu over kesadaran bahwa virus ini ada di mana-mana, lalu saya tidak mau keluar, ataupun keluar saya harus menggunakan APD, mungkin bukan hanya 1 lapis, tetapi 5 lapis, karena saya takut ketularan. Ini kan over kesadaran yang notabene tidak menimbulkan sebuah penderitaan yang tidak perlu. Maka yang kalau saya maksud dari satu sisi bahwa kesadaran diri itu dalam dialektika sirkularnya adalah sebuah penderitaan ontologis, tetapi kalau dalam over kesadaran, ini kesadaran penderitaan ini tidak perlu, karena tidak sebegitunya lah apa realitas dari kenyataan tentang pandemi COVID-19 kan. Bahkan di dalam new normal itu pun Presiden kita menganjurkan supaya kita boleh bekerja, tetapi ada syarat-syarat tertentu di mana penularan COVID-19 ini kan tidak dimungkinkan pengembanganbiakannya. Artinya apa? Dalam konteks ini, Presiden kita itu berada di dalam kesadaran yang benar, tidak over, entah itu sangat berlebihan secara positif, atau over yang negatif, yang bersifat apatis, itu juga bukan hal yang benar. Jadi artinya kesadarannya begitu kurang, atau kesadaran sangat berlebih-lebihan. Virtus in medio, itulah yang benar. Kesadaran pada tempatnya yang membuat kita betul-betul berada di dalam kehidupan yang benar. Demikian dari saya. Mungkin itu ya, kita tidak boleh terlalu over dalam arti panik, dan juga tidak boleh dalam posisi yang sebenarnya under atau seperti masa bodoh atau apatis. Kita kayak kalau bisa menempatkan diri di tengah-tengah ya, Romo seperti Romo bilang, sadar pada tempatnya, atau mungkin dibilang oleh Aristoteles itu sebagai virtue ya. Kalau under kan vice, kalau over juga vice. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Nurudin. Kalau berbasis Buddhisme tadi yang berupaya mendekonstruksi konsep-konsep mapan sebagai upaya menghapus penderitaan. Jadi menarik untuk memahami pandemi itu sendiri. Misalnya, dalam derajat tertentu memang itu negatif secara medis, tapi bukankah pandemi juga dapat dinilai positif? Misalnya sebagai cara untuk memikir lagi cara berada di dunia ini. Misalnya yang eksploitatif di bawah tatanan kapitalisme. Jika Buddhisme percaya pada karma kolektif, bagaimana mengatasi karma kolektif ini? Sementara yang ditekankan Buddhisme sepertinya menekankan pada transformasi individual. Ini lebih ke ini ya, Bung Stanley. Silakan, Bu. Oke, jadi memang benar bahwa pandemi seperti ini bisa kita sikapi sebagai negatif atau sebagai positif. Ya pilihannya ada pada kita sendiri. Dia pada dirinya sendiri ya tidak ada apa-apa. Kayak durian enak atau enggak kan ya tergantung preferensi, tergantung persepsi yang kita taruh kepada si objek itu. Nah, apakah dia bisa sebagai cara untuk melihat eksploitasi di bawah tatanan kapitalisme? Ya tentu saja sangat bisa. Nah, kemudian untuk menjawab poin yang kedua, jika Buddhis percaya karma kolektif, bagaimana mengatasi karma kolektif ini sementara yang ditekankan Buddhisme sepertinya adalah transformasi individual. Dalam Buddhisme memang tidak ada cara yang beneran kolektif untuk melawan yang kolektif, karena dalam artian seperti ini. Jika kita terkena sesuatu bencana sosial ya, kita terkena perang gitu ya, kita tidak membalasnya dengan perang, karena tidak ada konsep prima facie di sini bahwa ada satu kewajiban etis yang
akan melampaui kewajiban etis yang lain. Ya, kamu perang mau melindungi orang segala macam, ya bunuh orang ya tetap karma buruk. Jadi poinnya di sini adalah kita bayangkan ya, dulu Socrates sendirian di Yunani ya, berusaha untuk mencerahkan orang-orang. Dan dia tidak bikin parpol gitu loh. Parpol itu kan sebuah contoh karma kolektif ya. Nah, Buddhisme itu kayak Socrates, dia tidak memboncengi parpol, tapi ya udah sendirian aja di pasar, nanya-nanya orang sampai orang-orang kan agak kesal sama dia kan, orang nanya terus kerjaannya gitu. Nah, cara transformasi individual Buddhisme menjadi sesuatu yang kolektif itu ya dengan pengajaran seperti itu. Tidak pernah dengan cara yang benar secara formal maupun secara ritualistik, itu sifatnya kolektif. Karena memang in the end yang dituju adalah memang sebuah pembebasan itu kan ya. Dan bagaimana kamu bisa bebas kalau kamu belum bisa memahami diri kamu sendiri. Jadi diri sendiri itu untuk bisa memahaminya kan butuh effort, upaya seumur hidup. Nah, jadi I know that I don't know gitu kan ya, kata Socrates ya. Dan itu upaya sampai dia mati minum racun, itulah upaya dia mencari kebijaksanaan dalam dirinya dan upaya dia untuk menyebarkan itu. Menyebarkan bukan dalam artian dia udah tahu kebijaksanaan sebagai sebuah wahyu dan dia sebar-sebarin ke orang. Tapi enggak ya, kalau saya enggak salah baca hayat beliau kan, ya kebijaksanaan dia berada dalam open-minded dia yang konstan itu lah. Dan yang kemudian dia sebar-sebarin ke warga kota di Yunani itu. Jadi bukan dalam bentuk kampanye kayak parpol gitu ya, misalnya bikin acara konser dangdut terus habis itu dia orasi gitu kan ya, kebijaksanaan adalah begini. Itu mungkin kolektifnya. Nah, di Buddhisme memang tidak ada seperti itu. Bahkan Buddha kan juga, kalau dari hayat beliau ya, kasta Kshatriya tapi akhirnya kan bunuh diri kelas ya, loncat ke orang-orang non kasta, yaitu kaum Shramana itu. Dan dari situ dia memulai upaya yang individual. Dan murid-murid yang beliau kumpulkan ya semua murid-murid yang berpapasan di jalan gitu loh. Bukan sesuatu yang dikumpulkan secara kolektif melalui media sosial gitu. Dulu pun belum ada sih. Cuman yang ketemu di mana, ngomong-ngomong, jadi ketemu di mana lagi, diskusi-diskusi, si murid tertarik, ya pelan-pelan jadi banyak gitu loh. Jadi apakah ada potensi untuk revolusi ya, seperti revolusi Prancis, revolusi industri, revolusi Rusia? Kalau di Buddhisme sih memang nggak ada potensi seperti itu, karena dia lebih Sokratik daripada Lenin gitu kali. Terima kasih. Terima kasih Bung Stanley. Ini Nuruddin masih bertanya lagi ya, tapi kali ini ke Romo Leo. Jika dikatakan Romo, kita bisa belajar dari peradaban yang lebih tinggi, di mana mereka bisa berpikir futuristik atau tadi dibilang 10 langkah ke depan ya, dan bahkan tanpa mengalami masalah lebih dahulu. Apakah itu bisa dijelaskan secara Hegelian? Bukankah dalam Hegelian ada batas historis yang tidak bisa dilampaui? Sehingga apakah bisa ada kesadaran di peradaban tertentu yang sepertinya dapat melampaui batasan historis tadi? Terima kasih. Iya, jadi kalau Hegel berbicara tentang historisitas atau manusia sebagai sejarah, dia juga berbicara tentang dunia ya. Kalau kita bandingkan tentang budaya peradaban yang bisa berpikir 10 langkah ke depan sudah bisa diantisipasi, itu juga menyangkut pertama-tama adalah soal dunia, yaitu alam. Orang-orang dengan alam yang sulit, terutama dengan alam yang 4 musim itu, kalau dingin sekali, kalau panas sekali, mereka betul-betul waspada tentang dirinya sendiri. Itu rupanya menciptakan mekanisme berpikir bahwa alam ini harus dihadapi tidak dengan main-main. Itu akan sangat berbeda dengan kita yang alamnya adalah tropis. Jadi misalnya saya beri contoh, kalau orang-orang Eropa akan berjalan-jalan, itu dia harus berpikir, ini jalannya akan saya lewati itu bersalju atau tidak. Ini apakah ada badai salju atau tidak. Sehingga bagi mereka yang namanya ramalan cuaca itu seperti makanan harian. Kalau kita kan tidak. Ramalan cuaca bahkan bukan seperti snack. Kita mungkin itu bukan makanan apa-apa. Itu informasi yang tidak relevan. Tapi bagi orang Eropa yang berkaitan dengan alam,
sangat penting apa yang namanya ramalan cuaca. Saya mau mengatakan bahwa peradaban yang tinggi diciptakan dari alam, atau dalam bahasa teknisnya kultura itu berasal dari natura. Jadi kultur mereka yang punya cara berpikir ke depan sangat jauh itu sudah dikondisikan oleh alam yang sulit. Dan pada umumnya negara-negara yang punya alam yang sulit betul-betul mempunyai peradaban yang waspada terhadap situasi hidupnya ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, kalau Hegel berbicara tentang dialektikanya, itu berarti manusia diungkapkan dalam cara berbahasa ya. Jadi ini mungkin cara berbahasa itu dari satu pihak merupakan hasil budaya, karena bahasa itu adalah juga bagian dari budaya, tetapi juga mempengaruhi budaya. Lihat saja kalau budaya-budaya yang tadi saya sebut peradabannya tinggi, itu grammarnya itu tidak sederhana begitu ya. Coba bayangkan kalau kita belajar bahasa Latin itu ada yang namanya konjugasi, dan konjugasi itu satu kata bisa berubah menjadi enam situasi begitu ya. Kalau kita misalnya dengan bahasa Indonesia yang sederhana, bahasa kita bahasa yang merupakan hasil dari kultura dari kultura ya, itu sangat sederhana kan. Kalau saya makan, kamu makan, dia makan, sama saja kata makan, tidak ada perubahan. Tapi kita lihat misalnya dalam bahasa lain, bahasa Inggris juga sudah tampak kan, bahwa kalau saya makan sekarang itu akan berbeda, saya makan kemarin, saya berbeda dengan saya makan yang akan datang. Itu menunjukkan bahwa bahasa yang merupakan hasil dari kultura itu juga mempengaruhi cara berpikir. Jadi ketika orang berbahasa dengan bahasa yang setingkat setiap situasi itu ada perubahannya, itu mengkontekskan orang. Jadi dalam situasi itu orang tidak main-main ketika orang berelasi dengan dunianya. Jadi secara umum ada dua hal yang mempengaruhi mengapa peradaban lebih maju. Pertama adalah soal kultura yang dipengaruhi oleh natura. Yang kedua adalah kultura itu sendiri adalah bahasa. Dan bahasa itu mempengaruhi orang berkultur gitu ya. Dari kesederhanaan bahasa mungkin juga kita akhirnya menunjukkan kesederhanaan berpikir kita. Itu kan bisa tampak kalau orang berbahasanya sederhana ya nampak apa yang ada di dalam pikirannya juga sederhana. Tetapi kalau orang dengan kosakata tertentu itu berarti juga menunjukkan apa yang dipikirkan. Jadi itu yang membuat kalau kita mau belajar tentang peradaban yang tinggi ya kalau kita ya memang berarti harus belajar pada orang yang sudah mengalaminya. Kalau mereka betul-betul ditanamkan ya, bagaimana orang tidak hidup santai itu sudah jelas dari natura mereka bahwa ketika musim dingin mereka harus jalan cepat-cepat. Tapi kalau kita kan cuma musim hujan, maka juga kita cara berjalannya pun ya santai saja. Maka bagi kita orang Indonesia maka budaya juga santai kan. Itu mengapa? Karena alam membentuknya. Itu yang saya mau katakan bahwa peristiwa dialektika sirkular itu juga adalah manusia yang adalah roh yang berelasi dengan dunia, yang berelasi dengan alam semestanya, dan itu betul-betul menciptakan kesadaran dirinya. Demikian, Mas Bagus, tanggapan saya. Terima kasih Romo Leo, tadi juga dijelaskan ya. Poin pentingnya tadi kalau peradaban yang tinggi itu dilihat dari kulturanya juga naturanya. Dari kultura itu dari bahasa, dari grammar kita ya, dari budaya kita, terus juga dari natura kan. Kalau Indonesia kan cuma 2 musim itu juga berpengaruh pada apa ya, tingkat bagaimana masyarakat ini itu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan beda sekali dengan Barat yang mempunyai 4 musim yang dia harus benar-benar sigap dan juga adaptif terhadap perubahan yang sering terjadi itu sendiri. Oke, karena waktu kita tinggal sebentar lagi, mungkin kita ini ya mulai dari ini ya, closing statement dari Bung Stanley. Oke, sebagai penutup sih sebenarnya ya saya ingin mengatakan bahwa kalau filsafat Barat kan ya memang itu yang memang kita kenal ya, kita kenal di dunia akademis kita juga, dan itu yang paling populer. Jadi ketika orang mengatakan filsafat ya memang kata filsafat pun dari Barat ya, jadi selalu kata filosofi itu sangat Barat gitu. Cuman saya di sini dalam kesempatan saya berdialog ya dengan Romo, saya melihat bahwa ya ternyata ada begitu banyak benang merah dari tradisi Timur maupun tradisi Barat. Jadi tradisi Timur itu bukan sesuatu yang spiritual, sesuatu yang sangat religius gitu loh, sesuatu yang hanya memakai emosi tapi tidak memakai penalaran. Jadi sesi seperti ini bagi saya menunjukkan bahwa
sepanjang manusia itu bernalar, maka tidak peduli dia berasal dari kebudayaan manapun, mau dari Jerman, mau dari India misalnya, ya dia akan kurang lebih mencapai sebuah kesimpulan yang sama. Jadi terutama menyikapi pandemi ini, dia akan mencapai sebuah kesimpulan yang sama, kesimpulan konstruktif yang sama gitu loh, yang bisa diterapkan oleh umat manusia jika memang umat manusia ini ingin mendengarnya. Kira-kira seperti itu dari saya. Oke, silahkan dari Romo Leo. Baik, jadi closing statement saya itu ada 12. Ini adalah sebuah peristiwa sejarah manusia, bahkan sejarah dunia, yang di dalamnya roh manusia sedang terlibat untuk memaknainya. Lalu yang kedua, sekalipun pandemi COVID-19 ini adalah mortal threat atau ancaman yang mematikan dalam hidup kita, tetapi kita sebagai roh, sebagai makhluk rasional, dalam menentukan sejarah itu tidak determinasi, tetapi sebaliknya. Hakikat sejarah yang kita hayati adalah indeterminasi. Artinya apa? Pandemi COVID-19 ini bukan semata-mata bencana, tetapi menyertakan juga dalam antitesisnya sebagai tantangan, dan dalam tesisnya adalah sebagai peluang macam apa dari sejarah ke depan yang akan kita hidupi, karena kita adalah makhluk rasional, makhluk yang mempunyai kesadaran diri. Demikian closing statement saya. Terima kasih untuk Bung Steny juga Romo. Ya, sangat menarik sekali dialog filsafat pada pagi hari ini, karena kita lihat sebenarnya filsafat barat dan timur nih jika disandingkan sebenarnya ada suatu benang merah yang sama seperti yang dikatakan tadi, dan juga ini ya kalau dilihat dari Hegel juga ada barat itu kan dilihat dari perspektif dari bicaranya dari secara besarnya historisitas, juga dari Buddhisme juga tadi secara mikropolitik atau dari skala kecil juga nanti bisa mencakup bagaimana cara kita mengatasi pandemi. Terima kasih untuk Romo Lee dan juga Romo Steny. Kembali ke MC, Bung Adha Ghazali. Oke, terima kasih Romo Leo dan Bung Stanley atas pemaparannya. Terima kasih juga Bung Bagus sudah memoderatori sesi kali ini di pagi hari ini. Terima kasih kawan-kawan udah datang pagi-pagi jam 9 kita udah buka sesinya tadi sampai sekarang. Tapi kita sekarang akan break dulu sampai jam 1. Nanti kita akan mulai lagi dengan dialog filsafat tentang perkembangan filsafat di Indonesia, perspektif dari timur. Ini nanti akan dibawain sama Bapak Emilianus Yakob Sesetolo dan Bapak Yohanes De Brito Nanto yang akan dimoderatori sama Bung Trio Kurniawan. Nah, setelah itu nanti pasti akan ada sesi selanjutnya, tapi kita akan break dulu kawan-kawan sampai jam 1 siang. Maka itu terima kasih banyak udah datang untuk diskusi pagi hari ini, dan aku akan ketemu kalian nanti di jam 1 siang. Sampai jumpa.